Puji Tuhan, haleluya, selamat malam buat semua teman-teman. Kami kembali hadir pada malam hari ini di channel We For God, di dalam kesaksian yang berlatar belakang dari kekristenan, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tetap sama, tidak pernah membeda-bedakan karena latar belakang. Kalau latar belakang dari agama lain, maka mujizatnya dibuat menjadi besar. Kalau latar belakang lain dari agama yang berbeda, maka itu menjadi sesuatu yang lebih khusus. Karena Tuhan tetap mengasihi siapapun kita, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan latar belakang dan asal-usul siapapun. Yang menjadi tujuan Tuhan adalah Dia tetap baik, Dia menyatakan kasih-Nya, Dia menyatakan kuasa-Nya, Dia menyatakan mujizat-Nya, supaya semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut dan menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah tujuan utama daripada semua yang diketahui Tuhan di dalam kehidupan manusia. Karena sejak semula manusia sudah salah memilih Tuhan, ya. Adam justru memilih iblis sebagai Tuhannya. Bukan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Karena kenapa? Karena Adam dan Hawa lebih taat kepada iblis. Apa yang dikatakan iblis, mereka lebih percaya, mereka lebih dengar kepada perkataan iblis. Dan itu artinya mereka mempertuhankan iblis. Mereka mempertuhankan iblis. Ya, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka mereka dengar perkataan Tuhan. Mereka turut, mereka taat kepada perkataan Tuhan. Dan ini adalah satu bukti bahwa sejak semula Tuhan sudah memilih, manusia sudah memilih iblis sebagai Tuhannya. Nah, itu sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk memulihkan hakikat manusia, untuk memulihkan pemahaman manusia, untuk memulihkan penyembahan manusia, untuk memulihkan kasih atau fasilitas hidup yang disediakan oleh Tuhan buat semua manusia. Supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik, sangat mengasihi buat semua kita. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang harus disembah oleh semua manusia. Dan pada malam hari ini kita akan dengar bagaimana seorang pribadi yang diubahkan Tuhan dari kehidupan yang hancur-hancuran, bahkan bagaimana kisah selengkapnya Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dan saat ini setelah beliau mengalami kasih, kuasa Tuhan, beliau mempertuhankan Tuhan Yesus. Artinya beliau melayani Tuhan Yesus saat ini. Menjadi pemberita Injil, menjadi saksi Tuhan. Bahkan pada malam hari ini kami hadirkan di hadapan teman-teman supaya beliau bisa bersaksi, bisa didengar oleh banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Oke, kita sambut saja Mas Daniel. Selamat malam, Mas Daniel. Malam, Pak. Malam semuanya. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, Pak. Sehat, Pak. Kabar baik Ya, semua. puji Tuhan. Oke, terima kasih ya Mas Daniel sudah mau hadir pada malam hari ini. Dan teman-teman juga sudah siap untuk mendengarkan apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di dalam hidup Anda. Anda bisa ceritakan secara lengkap, mulai dari latar belakang dulu seperti apa, bahkan kenakalan-kenakalan yang dilakukan, dan bagaimana terjadi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, sehingga Anda bisa diubahkan dan sekarang justru menjadi pemberita Injil, menjadi saksi Tuhan. Oke, Mas Daniel, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Baik, Pak. Ya, shalom saudaraku semua, terkasih. Dimanapun Anda berada, saya percaya tidak merupakan suatu kebetulan jika saudara ada di sini mendengarkan saya bersaksi, begitu ya. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita, bukan hanya bagi saya, namun bagi setiap saudaraku semua yang menyaksikan ini. Saya percaya ada rancangan Tuhan yang indah bagi saudara. Nah, saya mau bersaksi berawal dari latar belakang dulu. Ya, saya anak keempat dari 5 bersaudara. Saya merupakan etnis Batak, ya. Marga saya Pakpahan. Jadi saya dilahirkan dan dididik cukup keras. Waktu kecil itu saya
ya pasti pernah merasakan yang namanya dipukul dengan rotan gitu ya. Zaman dulu belum ada yang namanya KPAI, perlindungan anak. Jadi masih pakai hukum tradisional begitu. Jadi mendidik anak dengan rotan. Jadi itu membentuk suatu pribadi saya yang memang waktu kecil di depan orang tua saya taat, tapi di belakang saya berbuat nakal begitu ya. Sampai akhirnya saya dulu waktu kecil itu saya suka sekali pukul orang gitu ya. Saya berantem, saya nonjok orang, ya saya juga ditonjok gitu ya, saya juga dipukul. Jadi namanya berantem anak kecil pasti adu jotos gitu ya. Bahkan saya pernah waktu kecil itu di atas pohon ya, di atas pohon itu saya pernah berantem gitu. Jadi itu saya waktu kecil itu benar-benar sangat nakal. Tapi di orang tua nurut, tapi pernah juga ngelawan gitu ya. Dan waktu kecil saya kelas 4 SD gitu ya, saya sudah jatuh ke dosa yang namanya waktu itu merokok. Ya, berawal saya pungut di jalanan, ya di jalanan itu saya merokok. Saya ada rokok bekas itu saya pungut, saya bakar. Kemudian saya hisap. Itu saya sudah merasa, wah keren nih, keren. Hingga akhirnya saya mulai beli rokok saya ngerokok sendiri. Nah, juga bukan cuman itu gitu ya, waktu kecil itu saya juga suka mencuri. Waktu itu mencuri tutup pentil motor itu saya curi, uang hasil curiannya itu biasanya saya buat jajan atau saya buat main, gitu ya, main-main. Jadi waktu itu main dingdong waktu kecil. Jadi bagaimana ya? Jadi saya pernah juga makan di kantin, saya nggak bayar tapi saya minta kembalian. Gitu gimana ya? Ini udah nggak bayar minta kembalian itu lebih parah lagi kan. Jadi saya waktu kecil tuh benar-benar sangat nakal gitu. Jadi itulah waktu kecil saya gitu ya. Dan waktu kecil waktu SD itu saya pertama kalinya jatuh di dosa masturbasi ya. Onani, saya masturbasi waktu itu karena pengaruh teman. Coba kamu masturbasi gitu ya, kamu kocok tuh itu kamu nanti kamu pasti akan enak katanya gitu kan. Saya coba dan saya kaget, "What? Apa nih?" Keluar cairan gitu kan. Karena saya hanya mimpi basah kan saya nggak tahu. Namun itu terjadi sesuatu enak dan semenjak itulah ya, semenjak yang enak itu yang saya rasakan waktu itu, saya belum tahu nih apa nih gitu kan. Ini artinya apa? Tapi saya masih menikmati waktu itu. Jadi selama saya SD waktu itu kelas 5 kelas 6 saya masturbasi gitu. Kemudian karena saya nakal waktu SD dan juga karena kurangnya biaya ekonomi keluarga karena tadi saya anak keempat dari 5 bersaudara ya, keluarga cukup kesulitan ekonomi. Jadi saya dimasukkan ke panti asuhan. Bukan panti asuhan sih, lebih tepatnya panti peduli lah namanya. Jadi panti peduli ini seperti pesantrennya orang Kristen gitu ya. Jadi di dalamnya itu orang-orang Kristen dari seluruh Indonesia ada di sana. Waktu itu di daerah Jonggol, namanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar panti peduli Mama Sayang gitu ya. Jadi saya dimasukkan ke sana, di sana itu saya tidak bayar sekolah karena ada donatur di sana, pemiliknya langsung. Jadi saya waktu di sana itu selama 3 tahun, namun ini saya akan ceritakan detailnya ya. Jadi karena saya nakal, saya suka mencuri, merokok gitu ya. Jadi itu juga mungkin salah satu faktor alasan juga kenapa saya sampai seolah-olah dibuang gitu ya oleh keluarga gitu. Sampai akhirnya saya di sana, saya mulai di sanalah saya mulai belajar firman Tuhan lebih dalam karena pemiliknya yaitu Mike Hilliard, sekarang sudah almarhum. Ya dia dari Skotlandia. Ya beliau adalah penginjil keliling gitu ya. Jadi dia pengkhotbah keliling. Jadi kemana-mana dia pergi pasti suka mengajak kami anak-anak eh, panti asuhan, begitu ya, panti pedulinya gitu. Nah, jadi saya setiap pagi itu bangun jam 4 pagi itu kami membaca Alkitab. Jadi wah itu kalau tidak datang pagi-pagi itu pasti ada hukuman ya. Jadi
Pagi-pagi kami membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, penyembahan, puji-pujian gitu ya. Kalau nggak datang kan karena itu dia absen gitu. Jadi kalau tidak datang itu pasti dihukum. Entah hukumannya ya dipukul, ya dipukulnya tapi nggak sakit ya. Maksudnya dihukumnya tuh kayak suruh berdiri di lapangan atau apalah. Jadi pokoknya ada hukumannya. Jadi kami sangat-sangat disiplin waktu itu. Nah, itulah salah satu membentuk saya untuk menjadi pribadi yang cukup berubah waktu itu, karena saya menjadi berhenti merokok di situ. Saya berhenti merokok SMP, kelas 1, kelas 2 gitu ya. Dan di situ juga saya masih melakukan namanya masturbasi, gitu ya. Jadi masturbasi ini yang masih saya terus bergumul begitu, Bapak Ibu, saudaraku. Dosa masturbasi ini yang saya masih bergumul, namun saya di sana melayani Tuhan, namun ketika saya melakukan dosa itu, akhirnya saya mulai mengerti, ini salah nih, masturbasi ini sudah mulai tidak benar gitu ya. Karena saya kok kayak ketagihan, kayak seperti kecanduan nih, saya sudah mulai tidak nyaman, tapi saya suka, apa ya, suka sesekali dalam seminggu pasti ada melakukan gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekitar saya sudah 2 tahun di sana, di panti tersebut, gitu ya. Di tahun sekitar 2007, jadi ada suatu pemilik saya itu ada mengadakan suatu khotbah tentang mengenai Roh Kudus begitu ya. Saya bertanya-tanya, apa itu Roh Kudus begitu kan? Karena saya di latar belakang keluarga saya merupakan keluarga yang tradisional gitu ya, yang tidak tahu apa-apa soal Roh Kudus begitu. Jadi saya mulai bertanya-tanya. Namun saya ketika saya mendengar khotbahnya dari pendeta tersebut, saya merasa, loh itu sangat bagus sekali. Ada tanda-tanda yang ajaib gitu ya, ada yang berbeda ketika orang-orang dibaptis Roh Kudus begitu. Saya mendengar terutama waktu Rasul Petrus waktu itu ya, kalau tidak salah, Rasul Petrus di mana dia menyangkal Yesus, namun ketika dia dibaptis Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Saya mulai, wah saya mau tuh seperti dia. Saya akhirnya dalam hati, Tuhan saya mau dibaptis Roh Kudus. Akhirnya dari sekian orang waktu itu, dari 100 orang lebih, waktu itu dua orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, termasuk waktu itu saya. Nah, semenjak saya dibaptis Roh Kudus, saya merasa tidak sama lagi. Saya merasa, wah ini bukan saya. Tiba-tiba saya seperti orang yang yang punya banyak kemampuan gitu. Saya dalam pelajaran waktu itu memang cukup pintar, menjadi cukup pintar. Terus kemudian saya bahasa Inggris saja waktu itu tidak perlu belajar, tidak perlu les gitu ya. Namun saya percaya karena Roh Kudus gitu ya, memampukan saya untuk mencerna pelajaran bahasa Inggris dengan baik, sehingga sampai sekarang saya mampu bisa berbahasa Inggris tanpa les begitu. Jadi saya merasa, wah ini karena Roh Kudus gitu. Namun tapi tidak semudah itu gitu ya. Iblis saya percaya ya dia masih bekerja keras dalam hidup setiap orang. Dia tidak akan rela melepaskan orang begitu saja, walaupun sudah bertobat, pasti akan tetap, yang namanya iblis akan tetap mencoba membuat seseorang tuh jatuh lagi. Dan itulah yang terjadi kepada saya. Jadi selama SMP, ya saya ada pertama kalinya akhirnya cabul dengan seorang perempuan itu, tapi masih sekedar ciuman, raba-raba, ya. Waktu itu kelas 3 SMP. Nah, setelah saya 3 tahun di sana, yang harusnya memang saya cukup lama harusnya di sana, namun keluarga saya waktu itu menarik saya kembali karena ekonomi sudah mulai pulih. Kakak saya waktu itu sudah keterima di pramugari, jadi sudah ada biaya. Jadi waktu saya sekolah SMA itu kakak saya lah yang membiayai pendidikan saya. Nah, selama SMA ya saya karena SMP itu saya dididik cukup keras gitu ya, cukup keras, dan saya hampir tidak pernah merokok di sana. Jadi saya sudah, kalau merokok saya lepas lah waktu SMA gitu ya. Namun masturbasi, ini dosa ini nih yang selalu ngekor. Jadi saya kalau lihat perempuan pasti dalam hati saya, wow sangat bagus nih gitu kan. Wah bagus nih. Saya terhasrat sekali.
saya membayangkan di pikiran lalu saya masturbasi. Jadi masturbasi ini adalah dosa yang selalu menghantui saya gitu ya. Karena ya masturbasi ini dosa yang orang tidak bisa lihat ya. Kalau narkoba, merokok orang bisa lihat. Kalau kita habis merokok orang bisa cium. Namun kalau masturbasi dimanapun kita melakukannya, orang tidak akan tahu. Nah, akhirnya itulah masturbasi, masturbasi terus saya selama SMA, saya pelayanan, saya melayani Tuhan, saya melayani di gereja saya waktu itu selama saya waktu sekolah minggu, saya melayani di sana sebagai waktu itu guru sekolah minggu dan juga pemain musik. Saya masih melayani. Kemudian saya karena dosa saya yang masturbasi tersebut, saya kayaknya tidak bisa jomblo begitu. Akhirnya saya pacaran dengan yang beda agama, dan saya pun ya seperti yang Bapak Ibu pasti bisa tebak, ya dengan dia pun saya mulai terus gitu ya meraba-raba. Tapi saya belum berani waktu itu untuk terjatuh ke dosa seksual gitu ya. Tapi masturbasi saya masih lakukan, masih lakukan. Saya melayani tapi masturbasi. Saya melayani itu di otak saya, di pikiran saya seperti tertuduh gitu. Wah, ini apa yang saya lakukan? Saya melayani Tuhan, saya ini lakukan A, B, C, D untuk Tuhan, namun saya di belakang saya melakukan dosa. Jadi saya merasa saya tidak layak nih melayani Tuhan. Jadi saya sempat waktu itu bahkan pernah berhenti melayani Tuhan karena saya merasa tertuduh gitu ya. Namun itulah keberhasilannya si iblis berarti kan. Tapi saya akhirnya mulai lagi pelayanan lagi gitu. Sampai akhirnya saya lulus sekolah, karena lulus sekolah waktu itu belum ada biaya, jadi saya masih mencoba bekerja waktu itu. Nah, bekerja saya waktu itu pernah bekerja di 7-Eleven, kalau 7-Eleven sekarang sudah tutup, ya jadi saya sempat bekerja di sana, jadi saya tidak langsung kuliah. Namun, akhirnya saya tahun depannya kuliah. Saya waktu itu kuliah di salah satu kampus UPN namanya, di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Nah, disitulah saya mulai aktif berkuliah. Namun, waktu di kuliah, nah saya dosa yang lama datang lagi. Saya mulai suka lagi merokok. Ya, saya hampir waktu itu pernah mau diajak memakai narkoba. Namun, karena saya waktu kecil selalu ingat, narkoba, jangan coba-coba. Narkoba, jangan coba-coba. Narkoba, jangan coba-coba. Itu selalu terngiang di saya. Jadi, saya cukup kuat dalam menangkis dosa narkoba gitu ya. Jadi saya bisalah kalau menghindari dosa itu gitu. Namun rokok, wah saya rokok jadi mulai enjoy lagi. Saya menikmati lagi rokok. Sehingga akhirnya saya, nah inilah di tahun 2013 ya saya berpacaran lagi dengan apa namanya, dengan yang tidak seagama dengan saya ya agama seberang. Ya dia waktu itu mantannya senior saya di kampus gitu ya. Nah, saya pacaran dengan dia. Namun kami akhirnya, nah disitulah akhirnya saya jatuh dalam dosa seksual. Saya mulai berhubungan badan dengan dia. Saya mulai terjatuh. Waktu itu waktu pertama saya melakukannya, wah saya pulang ke rumah saya langsung, wah saya bersedih sekali. Saya merasa, aduh apa yang telah saya lakukan? Ini tidak benar, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini nggak baik, gitu ya. Itu waktu hari pertama. Artinya hari pertama saya merasa, Tuhan saya merasa nggak, saya lebih baik tidak hidup lagi lah Tuhan. Saya sempat putus asa waktu itu. Namun seiring berjalannya hari, gitu ya, saya berjumpa lagi sama mantan saya itu, pacar saya waktu itu, ya, saya jatuh lagi. Menyesal, oke, tapi nggak semenyesal yang pertama. Ya, saya jatuh lagi sama dia. Jadi saya cukup banyak lah melakukan sama dia, dan makin lama saya tidak terlalu menyesal. Ya, seperti banyak pepatah, suatu kesalahan yang dilakukan berulang kali itu menjadi seolah-olah menjadi benar gitu. Dan itu terjadi gitu waktu saya melakukannya. Saya menyesal, tapi tidak semenyesal yang pertama. Saya masih ada menikmati, tapi memang setelah melakukan agak menyesal. Namun, wah ini
tidak benar nih gitu kan. Sehingga akhirnya saya mulai waktu itu bekerja lagi. Saya tidak cukup lama waktu itu tidak bertemu dengan dia waktu itu, sehingga saya waktu itu dihubungi akhirnya sama ya mantannya dia, ya pacarnya yang dulu. Saya dihubungin dia dan menemui saya di rumah. Waktu itu dia bawa bawa pasukan bahkan. Saya nggak ngerti ini kenapa nih orang bawa pasukan. Ternyata untuk jaga-jaga supaya saya nggak pukul kayaknya ya. Karena ternyata dia sudah menghamili pacar saya waktu itu. Jadi dia menghamili dia. Si namanya si A lah ya. Si A ini menghamili pacar saya. Saya nggak percaya, namun dikasih tunjuklah hasil DNA-nya. Wah, saya terpukul sekali. Ya, tahun 2013 itu saya merasa saya sangat mencintai dia. Saya sudah seolah-olah saya menyerahkan kesucian saya waktu itu ya. Saya merasa dihianati, saya merasa dicuri, saya merasa ditipu. Saya mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi gitu ya. Namun saya mengerti, wah ini kan salah saya sendiri gitu ya. Ini bukan maunya Tuhan, Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Namun karena saya melakukan itu, ya saya mulai menyalahkan Tuhan. Saya mulai berhenti ya meninggalkan komunitas-komunitas yang membangun. Saya mulai tidak bisa ditemui, saya susah ditemui gitu ya. Jadi saya merasa apa yang telah saya lakukan ini bodoh gitu ya. Saya merasa seandainya waktu tidak bisa seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak mau melakukan dosa itu gitu. Karena saya sempat bertekad waktu saya usia sekolah gitu ya. Saya bertekad saya tidak akan melepas keperjakaan saya sebelum saya menikah. Saya sudah bertekad seperti itu dan memang berhasil sampai usia 20 tahun. Ya sampai usia 20 tahun akhirnya itu lepas juga. Ya namun ya saya mulai menyalahkan Tuhan waktu itu. Saya mulai menyalahkan Tuhan. Saya mulai tidak mengerti lagi sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan? Saya merasa hina sekali. Namun inilah ya baiknya anak-anak Tuhan. Baiknya setiap komunitas gitu ya. Walaupun mereka sudah ditinggalkan. Ya. Waktu itu di gereja saya sekarang gitu ya. Walaupun saya ditinggalkan, saya tetap diperhatikan waktu itu. Waktu itu walaupun saya meninggalkan, tapi saya tetap diperhatikan. Waktu itu pembimbing saya namanya Obed, ya. Akhirnya dia menemui saya dan saya akhirnya menceritakan semua. Saya lepaskan itu semua. Karena seperti yang kita tahu, keterbukaan adalah awal dari pemulihan kan. Akhirnya saya ceritalah semua sama dia. Dan ternyata beliau pun sebenarnya juga punya masalah yang sama, namun dia juga bisa lepas dari dosa ini. Akhirnya saya mulai bertanya-tanya lah gitu sama dia. Dan akhirnya di tahun 2014 mulailah saya timbul komitmen untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Saya tidak mau lagi setengah-setengah melayani Tuhan. Saya mau jor-joran melayani Tuhan gitu ya. Di tahun 2014 akhirnya saya mengikuti sekolah melayani waktu itu di gereja saya. Saya mulai belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya mulai menelusuri lagi kebaikan Tuhan dan saya waktu itu mendengarkan khotbah begitu ya. Betapa Tuhan mengasihi kamu. Bayangin loh saudaraku, Tuhan mengasihi kamu. Itu suatu kata yang seolah-olah biasa, namun ketika saya mendengarkan itu, Tuhan mengasihi saya, itu saya waktu itu merasa sangat damai. Kok bisa Tuhan sangat mengasihi saya? Padahal saya adalah seorang pendosa. Namun saya ditunjukkan lagi kebenaran firman Tuhan gitu ya, betapa rata-rata pendosa gitu ya. Yang dipakai Tuhan itu rata-rata pendosa. Ya, namun Tuhan tidak pernah memandang orang dari masa lalunya. Yang Tuhan mau adalah kemauan. Nah, memang waktu itu saya sudah mau ya. Jadi saya sudah mau melayani Tuhan. Dan itulah momen di mana Tuhan memakai saya. Dan akhirnya saya mulailah pelayanan waktu itu ya. Saya melayani waktu itu bukan hanya pelayanan di gereja waktu itu saya sebagai
orang panggung, ya, saya main musik, saya juga singer di gereja waktu itu. Namun saya tidak cuma di situ, namun saya juga penginjilan. Waktu itu ke sekolah, ke kampus-kampus, ke kantor-kantor, ya, terutama di sekolah dan kampus waktu itu. Jadi, saya mulai memberitakan Injil, memberitakan keselamatan bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kamu, seperti itu ya. Saya mulai aktif penginjilan dan ada momentum inilah yang paling saya, benar-benar titik balik hidup saya ya. Saya berubah 180 derajat di situ. Ya saya, mmm, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi di waktu itu, siang hari sekitar pukul 2 siang waktu itu ya, di rumah saya waktu itu, saya sedang penyembahan, ya saya bermain gitar waktu itu, seperti ini. Ya saya bermain gitar, saya bermain musik, saya menyembah Tuhan, saya mulai memuji Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan, "Tuhan Kau baik Tuhan, betapa Engkau mengasihi aku Tuhan." Saya mulai meninggikan Tuhan, saya mulai ini saya udah mulai, saya merasakan kebaikan Tuhan waktu itu. Betapa Tuhan mau memakai saya waktu itu. Sehingga akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada saya. Ini kalau saya ingat kejadian ini saya selalu merasa, "Tuhan, betapa Engkau mengasihi aku Tuhan," gitu kan. Ya bayangin saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya dan memberi izin untuk, eee, tangannya yang bolong di sini, ya, dan lambungnya yang bolong waktu itu, saya diizinkan untuk, "Ayo pegang ini Daniel," gitu kan. Saya mulai megang dan saya menjadi, Tuhan, harusnya ini saya yang alami Tuhan." Akhirnya saya tidak kuat waktu itu saya menjerit, "Tuhan, seperti itu. Kayak menjerit sangat keras, Tuhan ini bolong, Kau mati bagi dosa-dosa aku Tuhan," gitu kan. "Kau sangat mengasihiku Tuhan, aku hina Tuhan," gitu kan, namun Kau layakan Tuhan Yesus, gitu kan. Jadi Tuhan benar-benar menunjukkan, "Aku mati bagi dosa-dosamu Daniel," gitu kan. Dan saya ketika perjumpaan itu saya merasa, saya belum mengerti waktu itu apa maksud Tuhan. Namun yang saya tangkap waktu itu adalah betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Dia rela mengorbankan nyawanya waktu itu. 2000 tahun yang lalu, dia memberikan segalanya, dia memberikan nyawanya bagi dosa-dosa saya waktu itu. Saya merasa, Tuhan ini aku nggak layak sebenarnya dapat pengampunan darimu Tuhan. Aku nggak layak dapat kemurahan-Mu ini Tuhan. Jadi bolong saudaraku. Jadi Tuhan tangannya bolong bukan di sini, ya. Waktu itu saya melihat Tuhan tuh bolongnya di sini saudaraku. Jadi kalau saudaraku pegang ini ternyata ada celah-celah di sini, ya. Jadi ini Tuhan Yesus tuh dipaku di sini. Jadi ini sangat kuat untuk menyangga tangan Yesus ya. Jadi bolongnya tuh di sini saudaraku, bukan di sini ya. Kan banyak orang menulisnya di sini. Tuhan bolongnya di sini. Dan saya lambungnya. Jadi saya memegang itu, memegang tangan Tuhan. Bolong. Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi saya merasakan betapa saya dikasihi Tuhan. Betapa Tuhan mau memakai saya. Betapa Tuhan mau saya menceritakan tentang kabar baik, tentang Injil keselamatan, gitu ya. Dan semenjak saat itu, waktu itu ada saksinya juga, yaitu teman saya namanya Radit, yang mungkin dia juga menyaksikan ini. Hai Radit, gitu ya. Saya sudah infokan dia untuk, ayo nonton yuk kesaksian aku gitu ya. Jadi dia mungkin nonton di sini. Jadi Radit menyaksikan saya waktu itu di rumah. Wah, lu kenapa Niel gitu kan? Lu kenapa? Gue ketemu Tuhan Yesus, gue bilang gitu kan. Dia menampakkan diri sama gue. Gitu. Akhirnya mulai saat itu juga Radit percaya dan juga saya sama Radit
kami masih melayani Tuhan bersama-sama gitu ya. Jadi 2014 saya mulai aktif melayanan. Waktu itu saya banyak terjadi gitu ya, cukup terjadi beberapa mukjizat waktu itu. Saya aktif pelayanan, namun saya karena saat itu posisinya sedang tidak bekerja, ya saya nganggur saat itu. Karena saya kejadian yang tahun lalu, ya yang saya akhirnya putus dengan mantan saya itu, saya harus drop out dari kampus saya. Jadi saya harus drop out karena saya tidak mau lagi bertemu dengan pria yang adalah senior saya waktu itu. Saya tidak mau lagi bertemu dengan dia. Akhirnya saya mengundurkan diri dari kampus itu. Karena saya tidak mau lagi. Dan akhirnya saya nganggur. Waktu itu cukup lama. Ya. Jadi saya tidak ada penghasilan waktu itu. Tidak ada pemasukan. Namun saya punya kendaraan. Ya. Akhirnya Tuhan ini bagaimana? Saya tidak punya uang. Akhirnya saya mencoba. Nggak tahu lah ya. Saya mencoba untuk iseng waktu itu ya. Mencoba ngecek ATM. Ya. Tuhan aku butuh uang untuk pelayanan. Aku cek ATM. Dan saudaraku, ada uangnya. Padahal kosong. Sebelumnya kosong. Namun ada sekitar waktu itu sekitar 600.000. Wah, ini sangat cocok, sangat pas, sangat bisa untuk pelayanan. Waktu itu akhirnya saya melihat, wah puji Tuhan, saya bersyukur pertolongan Tuhan bisa dengan apapun gitu ya. Seturut dengan kehendaknya. Dan aku percaya Tuhan, terima kasih gitu ya. Saya mulai mengucap syukur. Oke Tuhan. Dan saya pakai uang itu untuk pelayanan. Dan juga sempat juga waktu itu saya naik motor ya. Naik motor waktu itu dari Cipulir Jakarta Selatan ke rumah saya ke Tangerang. Itu saya nggak punya uang, bensin saya sudah mau habis, sudah tit itu kalau saudaraku 30 kilometer ya, bensin tinggal 1 bar udah mau mati. Namun ini mujizat Tuhan lagi, saya sampai ke rumah bisa dan masih sisa bensinnya. Saya kaget gitu, apa ini Tuhan gitu kan. Ya disitulah salah satu mujizat juga. Dan saya juga pernah nggak punya uang. Ini uang selalu jadi masalah gitu ya. Namun saya nggak punya uang, Tuhan makan nggak punya uang. Tiba-tiba di jalan juga kayak menemukan uang waktu itu 20.000 duitnya. Oh bisa buat makan. Jadi saya merasa, wah ketika saya melayani Tuhan, hidup saya penuh dengan kuasa gitu ya. Namun saya tidak menaruh pengharapan saya terhadap mujizat pastinya. Karena saya tahu mujizat itu memang ya Tuhan bisa adakan kepada setiap kita yang saat itu selalu terdesak gitu ya. Dan pastinya percaya. Jadi saya memutuskan untuk terus bertekun untuk tidak mengandalkan itu. Kalau tidak terjadi mujizat juga tidak apa-apa. Kalau terjadi syukur. Jadi saya mulai terus melayani Tuhan, aktif melayani Tuhan di 2014 itu. Tahun 2015 saya mulai terus lagi melayani Tuhan, namun saudaraku, saya melayani Tuhan, namun dosa masturbasi sekali lagi, masturbasi masih menghantui saya, ya. Dan saya sempat lagi setelah itu masih sama beberapa wanita lagi, gitu ya. Namun saya tidak lakukan hubungan yang terlalu jauh, namun saya tetap saja, ya saya mencuri dari apa yang dia punya, gitu. Jadi ketika saya melayani Tuhan, rasa damai ada, namun di satu sisi saya masih merasa nggak bisa nih seperti ini, gitu ya. Akhirnya saya terus melayani Tuhan, dan semenjak itu ya tahun 2015, 2016 akhirnya saya mulai sekolah teologi. Saya mulai aktif sekolah teologi waktu itu secara online. Dan baru tahun 2019 saya lulus. Namun, saudaraku, ya 2016, 2017, sekolah teologi, ya, sekolah Alkitab. Di mata orang, wah, kudus nih. Wah, benar nih. Wah, hebat nih. Tapi, tidak ada yang tahu di belakang. Gitu ya. Saya memang sudah diubahkan Tuhan, namun kedagingan saya masih suka ikuti. Ya, dosa seksual itu selalu menghantui saya.
di mata saya, di pikiran saya, betapa saya kecanduan lagi pornografi, ya. Pornografi seperti yang kita semua tahu, ya, pornografi itu dosa yang sangat bisa dilakukan di tempat yang tersembunyi, ya, tanpa seorang manapun tahu. Setelah kita nonton historinya atau sejarah kita nonton, bisa kita hapus, ya. Kita nonton bisa pakai, ya, tahulah saudaraku. Jadi banyak sekali celah untuk saya waktu itu um, terjatuh lagi. Dan akhirnya, ya, saya jatuh lagi di dosa seksualitas, ya. Terjatuh lagi waktu itu dengan pacar saya lagi waktu itu, ya. Saya melakukannya dengan dia, ya. Waktu itu saya sudah mulai sambil bekerja juga waktu itu di suatu bank, ya, di suatu bank di negara kita waktu itu, salah satu bank BUMN, ya. Jadi saya bertemu dengan dia waktu itu di sana, di kerjaan, di kantor. Saya mulailah menjalin hubungan dengan dia, gitu ya. Menjalin hubungan dengan dia, dan saya mulai awal-awalnya tidak langsung seksual, namun awalnya ciuman dulu, ya, pegangan tangan dulu. Akhirnya mulai lagi saya sewa kamar, ya, sewa hotel. Saya jatuh lagi, ya. Setiap kali saya ada kesempatan, pasti saya jatuh lagi. Saya jatuh lagi. Saya aktif melayani di gereja, tapi saya jatuh lagi, ya. Jadi saya merasa, wah, kelemahan saya ini memang wanita, ya. Saya merasa, Tuhan, padahal saya sudah sempat melayani Engkau, Tuhan, padahal Engkau, Tuhan, sudah menunjukkan kasih-Mu kepada aku, Tuhan. Namun kenapa aku aku berusaha, Tuhan. Aku ingin lepas dari dosa ini, Tuhan. Ya, sempat konseling lagi ke pembimbing waktu itu, ya, ke pembimbing rohani. Sempat lagi, tapi jatuh lagi. Saya merasa, ada apa dengan saya, Tuhan? Apakah ada yang salah, Tuhan? Semakin saya merasa, wah, ini nggak bisa nih, Tuhan. Dan saudaraku, semakin berjalannya waktu, saya mulai merasa tidak layak lagi melayani Tuhan. Dan saya sempat lagi, ya, saya meninggalkan pelayanan lagi. Jadi saudaraku, ketika kita hidup di dalam dosa, pasti bukan pekerjaan yang kita tinggalkan, bukan keluarga yang kita tinggalkan, bukan bukan apa yang, pokoknya apapun lah yang kita tinggalkan. Tapi pertama pasti Tuhan, ya, pasti pelayanan. Nah, itulah yang saya tinggalkan waktu itu. Saya tinggalkan beberapa bulan. Saya dikasih jadwal pelayanan, saya menolak. Saya mau istirahat dulu, saya katakan gitu. Namun saya pergi keluar kota sendiri gitu, ya. Dan saya menenangkan diri. Namun saya terbayang-bayang oleh dosa ini terus. Ya, saya pernah juga dengan beberapa wanita juga waktu itu saya jatuh juga. Jadi susah ini saya lepaskan waktu itu, ya. Itu sekitar tahun 2000, ya, 2016, ya, 2017 saya masih terjatuh, dan akhirnya, ya, dosa masturbasi, terutama juga dosa masturbasi, pornografi, ini masih mengikat saya. Ya, saya masih terbelenggu oleh dosa ini. Masturbasi, pornografi, dan seksual, ya. Bahkan kadang video call juga saya bisa video seks dengan lawan jenis itu gitu, ya. Ya, namun saya merasa setiap saya melakukan pasti saya menyesal, dan saya percaya ini adalah peran dari Roh Kudus, ya, yang selalu menginsafkan saya ketika saya berbuat salah. Saya melakukan lagi, namun saya tahu, Tuhan kan mengasihi saya, gitu, ya. Saya beringat lagi, kan Tuhan baik sama saya, namun pasti nggak lama lagi saya jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Dan saya akhirnya mulai mengerti, saya ternyata terjatuh ketika saya tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya tidak membaca firman-Nya dengan sungguh-sungguh,
ketika saya tidak meneladani Yesus dengan sungguh-sungguh. Terutama ada juga tokoh di Alkitab, ya Rasul Paulus. Ya Rasul Paulus juga saya tidak contohi dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya ya saya masih pelayanan, dan di tahun 2019 ya, dan di 2020 di tahun ini juga pun saya masih jatuh lagi ya dengan dosa seksualitas. Saya masih jatuh lagi, sehingga akhirnya di tengah bulan sekitar bulan Juni Juli saya mulai membuka pelayanan ya, namanya firmankristus.id. Ya, Instagram saya tuh firmankristus.id. Saya mulai membuka pelayanan online. Saya mau memberitakan Injil nih. Walaupun saya merasa, wah tapi kan saya masih berbuat dosa. Tapi saya percaya saya mau jadi berkat buat orang. Jadi saya yakin dosa ini bisa saya tinggalkan. Karena Tuhan yang mau mengubah saya. Tuhanlah yang paling mau menguduskan saya. Gitu ya. Dan Tuhan mau saya berjuang melawan kuasa si iblis. Gitu ya. Akhirnya saya mulai bulan Juni di tahun ini, tanggal 11 Juni, mulailah saya membuka pelayanan online, penginjilan online, firmankristus.id. Nah, disitulah saya mulai pelayanan. Dan itu saya melayani bersama teman saya, Radit, ya. Kita sama-sama untuk membangun pelayanan ini, gitu. Jadi saya mulai membaca lagi firman Tuhan. Saya mulai menyelidiki lagi. Setelah saya selidiki, apa yang saya dapat, saya share lah di Instagram. Ya, jadi saat itu pelayanan di Instagram. Ya, saya masih melayani secara online ya. Saya di Firman Kristus ini, di Instagram ini tidak dibawahi oleh gereja manapun. Jadi saya mau pelayanan saya ini independen gitu ya. Karena saya tahu kita ya ada berbagai macam denominasi, ya berbagai macam dari gereja manapun itu ada di dalam komunitas kita. Akhirnya saya mulai membuka pelayanan online ini dan menjadikan ini sebuah komunitas, ya. Saya mulai men-share, dan puji Tuhan ada yang DM, ya, ada yang DM minta didoakan, ada yang DM, "Bang, tolong doakan saya begini." Akhirnya saya doakan, saya telepon, saya doakan. Ada yang nanya ini, "Bang, ini kenapa?" Saya tidak saya jelaskanlah seperti itu gitu ya. Oh ya, dan karena tahun lalu 2019 saya lulus juga gitu ya, karena lulus saya sekolah teologi, dan akhirnya saya membuka pelayanan ini gitu ya. Jadi karena saya mensekolah teologi, dan ilmu yang saya dapat juga saya tuang di pelayanan ini. Kemudian ya, terus saya melayani, saya tulis lagi, saya posting lagi, saya tulis lagi, saya posting lagi, namun masih ada saya terjatuh lagi, gitu ya, terjatuh lagi, dan akhirnya ya, seiring berjalannya waktu, mulailah ya, saya mengambil keputusan gitu, saya resmi sekitar bulan Juli ya, Juli Agustus di bulan ini, di tahun ini, saya merasa, wah, kok saya tidak pernah lagi masturbasi, kok saya tidak pernah lagi nonton porno, kok saya tidak menarik lagi seperti ini. Saya merasa kok kedagingan saya tidak muncul lagi gitu. Kenapa ini? Setelah saya selidiki, ternyata semakin saya merenungkan firman Tuhan, semakin saya membaca firman Tuhan gitu ya. Ketika saya terus menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan waktu itu ya, karena saya mulai mengadakan program membaca Alkitab satu pasal satu hari di komunitas saya, Firman Kristus Community. Waktu itu saya mengadakan programnya itu sekitar bulan ya Agustus lah. Ya, saya mulai, waktu itu saya bacanya bukan dari Kejadian, bacanya bukan dari Matius, namun bacanya dari Matius, dari Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul satu hari satu pasal, mulai dibaca lagi. Satu hari satu pasal, di-share di grup, ayo dibaca ya, di-share lagi, baca lagi, share lagi, sampai sekarang akhirnya sudah di 2 Korintus pasal 12 gitu ya. Dan saya
merasa, wah kok saya sudah kehilangan hawa nafsu, gitu ya. Saya tidak pernah lagi nonton porno, kok saya tidak pernah lagi, masturbasi. Jadi saya sudah beberapa bulan, ya, beberapa bulan, dari bulan Juli, Agustus ini, saya tidak pernah lagi masturbasi sampai sekarang, dan saya tidak akan mau lagi. Saya benar-benar tidak akan mau lagi dalam nama Yesus, gitu ya. Dan saya mau sepenuhnya melayani Tuhan dengan terus. Dan saya ketika saya makanya saya aktif, eee, berkhotbah gitu ya secara online di live Instagram. Waktu itu ada yang pernah nyerang saya karena ajaran yang saya ajarkan waktu itu, Injil yang saya beritakan, ditentang sama dia, dicap sesat. Namun saya tidak merasa terhakimi, saya tidak merasa, apa ya, saya dalam hati saya begini, "Ya hidupmu sudah benar belum?" Gitu kan. Saya mulai agak bingung gitu, agak heran. Tuhan, ternyata semakin aku mendekat sama Tuhan, semakin aku, merenungkan kebaikan Tuhan di dalam Alkitab, gitu ya. Ya, di dalam Alkitab ini, ya, semakin saya menyelidiki firman Tuhan, semakin saya membaca firman Tuhan, ya waktu itu ada tokoh di Alkitab namanya Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, ya yang Tuhan pilih, ya dia adalah tokoh yang bisa dibilang mungkin tidak saya tidak lebih berdosa dari dia, dari Rasul Paulus. Tapi ketika saya membaca betapa Tuhan memakai seorang pembunuh gitu ya, saya merenungkan lagi, wow, Rasul Paulus ini bahkan dia tidak menikah. Wah, sama seperti Tuhan Yesus nih. Dia tidak menikah. Ya bukan berarti saya tidak mau menikah juga ya, tapi saya mau menikah juga, tapi bukan lagi wanita yang menjadi prioritas saya sekarang, ya. Bukan lagi, perempuan lah, pokoknya perempuan tuh tidak lagi, ya saya masih suka sama perempuan tentunya. Saya masih suka yang ya lihat yang perempuan pasti, ya. Saya masih ada gitu, tapi tidak kayak dulu. Kalau saya dulu melihat perempuan, pasti otak saya ini travelling kalau istilah zaman sekarang ya, pasti travelling. Tapi semenjak saya membuka pelayanan ini, firman Kristus ini, semakin saya bertekun lagi memberitakan Injil, saya belajar Injil, memberitakan Injil, saya membaca lagi, saya memberitakan lagi. Kok saya menjadi, apa ya, saya merasa tidak ada beban lagi gitu. Saya bisa menginjil ya dengan berani, dengan lantang gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak ada beban. Maksudnya dosa ini yang selama ini saya pikul itu telah Tuhan Yesus pikul gitu. Tuhan yang menanggung beban saya ya. Di atas kayu salib sana 2000 tahun yang lalu Yesus telah menyelesaikan segala dosa dan kutuk dan hukuman yang harusnya ditimpakan kepada saya. Semakin saya setiap hari merenungkan kebaikan Tuhan, semakin saya menyadari ternyata hidup saya yang dulu itu sampah. Saya, wah, sudahlah, saya akhirnya mau ikut Tuhan Yesus lagi. Tuhan, aku mau melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali, sampai saya mati. Saya mau melayani Tuhan. Dan saya bersyukur gitu ya. Bayangin saudaraku, saya dari SD, SMP, SMA, ya SD saya tahun 2004 ya. Bayangin saudaraku, 16 tahun saya bergumul dalam dosa masturbasi, pornografi, dan seksualitas. Ya, tapi Tuhan merubah hidup saya. Tuhan yang menanggung semua dosa hukuman saya, menanggung semua pelanggaran saya. Dan saya tahu saya sudah diselamatkan. Ya, hidup saya tidak lagi sama, hidup saya penuh dengan kebaikan Tuhan. Namun ketika saya mengingat ini, wah, bebas lagi berbuat dosa. Tidak, saudaraku. Ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa Yesus rela mengorbankan segalanya. Dan saya teringat lagi, setiap hari saya mengingat perjumpaan pribadi saya di tahun 2014, saya bertemu dengan Tuhan, saya akhirnya mengerti bahwa Tuhan mau saya memberitakan Injil keselamatan, yaitu Yesus mati di kayu salib. Saudaraku, saya di Instagram saya tidak berkhotbah tentang
pacaran, ya seperti yang terkenal zaman sekarang. Saya tidak berkhotbah tentang berkat, tentang apa lagi ya, tentang apapun gitu ya. Yang saya fokuskan adalah saya menceritakan kematian Yesus di kayu salib itu membawa hidup bagi kita. Ya, jadi saya terus lagi menekuni lagi dan terus saya bersyukur sama Tuhan, kepada Tuhan, betapa Tuhan melepaskan belenggu ini kepada saya. Ya, belenggu yang belasan tahun ini mengikat saya, belenggu ini yang menghantui saya, ya, ketika tidak ada orang di rumah, pasti saya masturbasi. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, tidak lagi. Ya, itu tidak menarik lagi sama saya. Itu tidak terlihat seperti apa yang indah lagi di mata saya. Dan sekarang bagi saya adalah bagaimana saya mau menyenangkan Tuhan, bagaimana saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana saya mungkin ya ikut menderita juga seperti Tuhan waktu dia di dunia. Dan ya saya ketika saya pelayanan pasti ada yang benci saya, ya ada yang mengecap saya suci, ada yang mengecap saya eh, sesat juga bahkan, tapi saya tahu ya kebenaran di dalam saya itu tidak sesat. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana saya tahu, bagaimana saya mengerti betapa Tuhan bisa mengubah saya, bisa mengubahkan yang sampah menjadi anugerah, gitu ya. Dari sampah menjadi anugerah. Itulah yang Tuhan tunjukkan ya. 2014 saya mulai mengerti ya, sebesar apapun dosa saya itu tidak lebih besar dari dari kasih karunia Tuhan ya. Saya mulai bersyukur pada Tuhan, saya mulai akhirnya memutuskan untuk sepenuh hati dalam melayani Tuhan. Saya tidak lagi menjadi orang yang munafik lagi dalam melayani Tuhan. Saya merasa tidak ada lagi beban untuk saya melayani Tuhan. Saya bisa dengan berani ya, siapapun yang menentang saya pasti bisa membalas dia dengan kebaikan. Setiap adapun yang menentang saya pasti saya doakan yang terbaik bagi dia. Ketika banyak musuh-musuh yang memusuhi saya juga, saya tahu, saya percaya Yesus mengasihi mereka. Ya, saya tidak membalas lagi kejahatan dengan kejahatan, namun dengan kebaikan, namun dengan doa, namun dengan berkat. Saya merasa, wow Tuhan, dosa ini dosa yang paling banyak terjadi di kalangan anak muda, terutama para pria. Ya, sekarang ya dua dosa laki-laki. Ya, yang pertama itu seksual. Ya, yang kedua homoseksual. Ya, seksual juga gitu ya. Jadi ya saya puji Tuhan, saya tidak pernah ada dan terlibat di dosa homoseksual, gay. Namun saya pernah juga mencoba menjangkau mereka, tapi saya juga malah disukai sama mereka. Jadi saya, oh Tuhan, saya tidak punya hikmat untuk melayani mereka, ya. Tapi saya, saya tetap mau melayani Tuhan yang lain gitu ya, anak-anak Tuhan yang lain. Dan akhirnya, saudaraku, saya sudah mau di akhir dari kesaksian saya. Saya punya pesan bagi saudara. Mungkin saudaraku punya pergumulan yang sama, ya selama belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Tapi saya mau berdoa buat saudara, saya mau percaya buat saudara, saya mau yakinkan saudara bahwa jawabannya ada di sini, ya. Jawabannya ada di Alkitab, ya. Tidak ada dimanapun. Saudaraku, tekunlah dalam membaca Alkitab, ya. Dan contohlah, teladanilah Yesus yang pasti nomor satu, Yesus. Yesuslah yang harus kita teladani, ya. Dan yang kedua, ya saudaraku, saya bisa sarankan teladanilah teladan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, saudaraku bisa baca dari Kisah Rasul sampai Filemon. Ya, saudaraku, saran saya selidiki itu ya kitab-kitabnya Rasul Paulus ya, dari Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus, Filemon ya. Itulah saudaraku yang harus saudaraku baca. Satu pasal boleh satu pasal satu hari, satu hari juga boleh 2 pasal, 3 pasal. Yang penting dari Kisah Rasul sampai Filemon ya. Saudaraku, saya percaya apa yang saya alami ini bukan hanya kesembuhan bagi saya, bukan hanya
kelepasan dari keterikatan yang dialami oleh saya, ya. Saya sudah tidak lagi hidup di sana. Itu bagi saya adalah sampah, ya. Jadi saya tidak lagi mau. Aduh, saya tidak mau lagi melakukan itu. Saya udah geli melakukan itu. Saya tidak mau lagi. Dan saya percaya saudaraku juga pasti bisa di dalam nama Yesus. Aku yakin tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau saudaraku mau, kalau saudaraku percaya, nanti saudaraku bisa hubungi dari admin. Kalau mau ngobrol sama saya juga boleh, bisa hubungi dari pihak We Forgot. Kalau mau bisa hubungi mereka. Jadi saudaraku, betapa Tuhan sangat baik. Saya merenungkan lagi Injil keselamatan, ya, di Alkitab, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa saya. Ia dikuburkan, ia dibangkitkan, dan semua itu berdasarkan kitab suci. Ya. Dan sekarang Tuhan ada di sorga. Sedang apa Tuhan di sorga? Itu menantikan saya naik ke sorga. Dan juga bukan hanya saya, namun bagi semua saudaraku yang menyaksikan ini, semua bagi teman-teman saudaraku, semua bagi keluarga saudaraku yang ada di rumah, aku yakin dan percaya kasih yang sama, Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan saudaraku. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Bagaimana pada saat ini Mas Daniel sudah memberikan kesaksian tentang perjalanan kehidupannya dari latar belakang yang sangat buruk, kebiasaan-kebiasaan yang suka mengambil punya orang, dan juga kebiasaan seksual yang begitu menghantui, begitu menguasai, begitu membebani bukan hanya perbuatannya, tetapi jiwanya pun dibebani dengan hal-hal seperti itu, karena itu sangat menyiksa, ya, sangat menyiksa kepada seseorang. Kecuali dia punya perasaan sudah tumpul, ya, perasaannya sudah mati, maka dia akan membiarkan hal seperti itu. Sebetulnya kalau manusia hidup normal, manusia pada saat jatuh di dalam dosa dia akan gelisah. Itulah ciri-ciri kalau orang mau dekat kepada Tuhan, mau diselamatkan, karena Roh Kudus terus akan mengingatkan kita. Tapi biasanya manusia seringkali mengabaikan. Pada saat ada templakan atau ada teguran atau ada sesuatu yang membuat jiwa kita seperti kayak gelisah, karena yang namanya melakukan kesalahan ya pasti gelisah, ya. Nah, kalau kita abaikan, kita biarkan saja, kita menganggap ya nggak apa-apalah, itu kan hal yang semua orang juga pasti lakukan itu. Nah, itulah yang membuat Anda semakin terbiasa, dan lama-kelamaan perasaanmu akan mati, ya. Hati nuranimu akan mati. Jadi kita bersyukur dengan kesaksian yang disampaikan oleh Mas Daniel ini adalah sesuatu penguatan atau juga sesuatu bagian daripada inspirasi perjalanan iman untuk kalau saja Daniel ditolong oleh Tuhan, maka saya percaya siapapun Anda yang jatuh di dalam dosa yang sama, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah beda-bedakan. Tuhan Yesus tetap ingin menyelamatkan, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah hanya ingin mengubahkan seseorang. Semua kita Tuhan Yesus mengubahkan, tapi bergantung dari respon kita. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepatlah gelisah. Jangan merasa biasa aja. Jangan merasa nggak apa-apalah. Gelisahlah, karena itu adalah sebuah hal yang sangat memudahkan kita untuk kembali dan bertobat, ya. Dan apa yang terjadi pada malam hari ini yang diceritakan itu mungkin bagi sebagian orang atau orang yang tidak kenal Tuhan itu menganggap hal itu buka aib, memalukan. Tidak, ini bukan buka aib. Ini bukan hal yang memalukan, ini menelanjangi setan. Supaya kita semua jadi tahu bahwa setan itu jahat. Setan itu membawa kita kepada kenajisan dan kekotoran. Membawa kita kepada kematian. Coba lihat orang kalau dikuasai setan, dia habis berbuat dosa, habis berzina,
habis berbuat seks bebas. Dia tutupi itu. Dia simpan rapat-rapat. Jangan sampai ada yang lain yang tahu. Nah itu kenapa? Itu karena setan menguasai dia. Setan bilang tutupi, jangan sampai diketahui. Lama-kelamaan ditutupi, akhirnya manusia mati di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, apa yang disaksikan oleh Daniel pada malam hari ini, itu adalah sebuah penelanjangan, adalah sebuah membuka identitas iblis. Iblis ditelanjangi, disampaikan bahwa iblis itu seperti begini. Dia merusak semua anak-anak mulai dari remaja, bahkan tadi kalau saya tidak salah Daniel masih kecil pun sudah diarahkan untuk berbuat dosa masturbasi, onani. Inilah dunia, begitu jahatnya dunia ini. Ya. Dan apa yang disampaikan itu adalah sebuah hal yang membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Ditelanjangi, semua yang tidak benar itu ditelanjangi. Dibuka dengan jelas bahwa hidupku tidak benar, hidupku salah di mata Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan, maka Daniel diselamatkan Tuhan. Diberi kuasa, diberi kekuatan untuk lepas dari situ. Nah, pada malam hari ini, Tuhannya Daniel adalah Tuhannya Anda juga. Amin. Tidak pernah dibeda-bedakan antara kita. Oke? Kita akan masuk di dalam ruang diskusi, teman-teman. Ya, linknya kami taruh di bawah layar deskripsi ya. Bagi Anda yang ingin masuk, silakan. Ya. Jadi berhati-hatilah dengan kehidupan ini. Oke, kita terima penelpon pertama dari Kasih Kristus. Kasih Kristus. Halo, shalom Pak Yusuf. Ya, shalom. Ya, saya langsung ke Mas Daniel ya, Pak Yusuf. Ya. Shalom Mas Daniel. Kasih Kristus. Ya, puji Tuhan, hari ini saya masih diizinkan Tuhan berjumpa di udara, Mas. Iya. Iya, ya. Hari ini saya masuk ke link Mas, ke link Pak Yusuf Manubulu, karena hari ini Mas narasumber, Mas Daniel, punya kesaksian sangat luar biasa. Makanya tadi saya dengar dari awal sampai akhir kesaksiannya Mas. Karena saya kesaksian Mas saya juga alami Mas. Saya juga akan sharingkan sedikit di link ini, tapi saya tidak akan malu akan menyaringkan seperti ini Mas, karena kita akan mencari solusi, karena kan kita mencari solusi ya Mas, bersama ya Mas. Begini Mas, saya ingin sharing sedikit di sini sama Mas Daniel. Saya juga sama dengan Mas, saya juga pernah terjebak di dalam dosa masturbasi Mas. Saya merasa masturbasi itu seperti sebuah kenikmatan begitu Mas. Tetapi Mas, parahnya lagi Mas, saya ini sama jenis, sungguh sangat memalukan Mas. Sama jenis, saya juga masturbasi, terjebak dalam dosa seksual. Itu sungguh-sungguh buat saya ya pokoknya saya benar-benar ini Mas, saya merasa sungguh-sungguh berdosa. Saya sudah melakukan hal yang paling menyakiti hati Tuhan Mas. Tetapi gini Mas, baru-baru ini bulan Juni kemarin kayaknya Mas, kalau saya ingat-ingat ya Mas, bulan Juni kemarin tiba-tiba ada suatu kegelisahan di hati saya. Coba sambil saya ingat-ingat ya Mas. Ya, baik. Tiba-tiba ada suatu kegelisahan di hati saya yang membuat saya ingin stop, hentikan itu, gitu Mas. Akhirnya pada bulan Juni saya hentikan itu semua Mas. Saya hentikan. Saya juga punya saudara, juga ya dia pelayan Tuhan biasa lah Mas, pelayan Tuhan biasa. Ini saya bukan mau sombong, tapi saya bertanya-tanya sama saudara saya itu.
Nah, setelah itu saya berkomitmen dan berjanji agar seperti ini, Mas. Dalam nama Yesus saya tidak melakukan itu lagi. Begitu, Mas. Tetapi sampai situ apa tidak ada rintangan lagi ya, Mas? Enggak, Mas. Saya ini sambil saya ingat-ingat nih, Mas. Aduh, saya sambil mengingat-ingat. Setelah saya bertobat itu, Mas, kejadian itu terus berulang kali menghantui saya lagi, Mas. Saya seperti ingin seperti dibawa oleh iblis, ingin membawa saya jatuh ke dalam jurang masturbasi itu lagi, Mas. Yang apalagi itu adalah sama jenis gitu, Mas. Ya mungkin seperti ini, Mas. Kita kan sesama kaum Adam, Mas. Saya ingin berikan sedikit. Ya mungkin masturbasi di mata kaum Adam mungkin ya adalah sebuah kenikmatan ya, Mas. Tapi saya mau beritahu, Mas, itu sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan, Mas. Ya. Saya sadar itu bulan Juni kemarin kayaknya. Makanya saya langsung hentikan itu, Mas. Tetapi jalan saya seperti tidak mulus. Saya seperti saya masih dihantui oleh jalan masuk. Karena masturbasi itu sangat ini, Mas, sangat menghantui hawa nafsu kaum Adam begitu, Mas. Iya. Mas kan juga tadi kesaksiannya. Iya. Makanya hari ini saya masuk ke link ini karena kesaksian Mas Daniel. Saya manggil Mas aja karena karena narasumber hari ini masih muda ya, Mas Daniel. Ya. 7 tahun. Ya, jadi seperti itulah, Mas, kesaksian saya. Mungkin situ aja. Bagaimana tanggapan Mas? Atau ada mungkin ada yang ingin Mas tanggapi kepada saya? Baik. Ini saya yang menanggapi. Ya, silakan Mas. Silakan Mas Daniel. Atas pengakuannya, Kak, ya gitu ya. Ya, panggil Mas aja. Saya masih muda juga, Mas. Saya masih muda ini, Mas. Siap, Mas. Mas Kasih. Ya, Mas. Iya. Ya, tadi kan saya kesaksian juga bahwa saya pernah menjangkau gay lah ya, homoseksual, kaum homo. Saya pernah menjangkau mereka. Iya. Namun, jadi total sudah 3 orang waktu itu, 3 orang. Ya, Mas. 2014, tahun 2017, dan tahun ini, gitu ya. Jadi yang tahun ini terakhir tuh tahun inilah. Saya menjangkau mereka, memberitahu bahwa Mas yang harus Mas ingat adalah bahwa sesuai dengan Alkitab, ya 1:15 ya 1-4, Injil itu yaitu bahwa Yesus telah mati ya. Kenapa sih Tuhan Yesus mati? Dia itu mati bagi segala dosa kita. Ya. Amin, Mas. Amin. Kita tahu adalah dosa yang mana nih? Dosa yang semua dosa, ya, segala dosa itu telah Tuhan Yesus ampuni, telah Tuhan Yesus tebus di kayu salib. Nah, dengan apa Tuhan segala dosa kita? Yaitu dengan dosanya, dengan dosa? Darahnya. Ya, di kitab darahnya yang sangat mahal. Harganya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya, dan darahnya itu dicurahkan kepada kita sehingga kita menjadi selamat. Nah, Tuhan kemudian dikuburkan, sekarang ada di surga kan, bagi kita. Nah, yang harus kita lagi adalah Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Ketika kita beriman, ketika kita oke Tuhan percaya, nah, disitulah timbul iman. Seperti Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saya renungkan ini terus menerus setiap hari saya merenungkan bahwa Tuhan Yesus telah mati saya. Jadi saya bukan lagi
ketika saya mengingat bukan lagi saya berbuat dosa. Kan Tuhan saya sudah diampuni semua. Saya nggak berbuat dosa. Justru ketika saya wow, Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan mau saya berubah. Ya, firman Tuhan dengan jelas bilang gini loh, banci ya dan pemburit itu gay, itu nggak masuk surga. Gitu ya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Mas. Ya, saya tahu. Betul. Jadi nggak bisa nih, gitu kan? Dan orang-orang yang cabul, ya, nggak bisa. Tapi yang paling atas disebut gini, yang tidak percaya, ya, percaya dan yang melakukan kejahatan. Nah, Tuhan Yesus kita percaya dulu, gitu ya. Itu sebabnya ingat dosa besar dari pengorbanan Yesus darahnya. Sebabnya Roma 3 kita harus beriman dalam darah Yesus. Dosa kita yang dulu sekarang akan kita lakukan itu telah Tuhan Yesus tebus di kayu salib. Itu telah Tuhan Yesus selesai. Tuhan bilang apa di kayu salib sebelum dia mati? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yaitu proses keselamatan. Sebabnya Tuhan Yesus dipanggil, saya sampai merinding. Tuhan Yesus selamat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ahlinya menyelamatkan kita. Akan tetapi ingat, bukan berarti kita yang sudah diselamatkan kalau kita bebas berbuat dosa. Justru tidak. Ya, kita berubah dikatakan, apakah kita bebas berbuat dosa? Mengatakan sama sekali tidak. Sekali-kali tidak. Satu kali pun tidak. Itu sebabnya yang saya lakukan adalah saya terus merenungkan Alkitab, yaitu tadi surat-suratnya Rasul Paulus. Ya, surat-suratnya Rasul Paulus. Saya baca satu pasal satu hari. Ketika saya merenungkan ini, saya membaca. Oh, saya nggak kepikiran dosa. Jadi inilah yang namanya metanoia ya. Kita jadi bertobat. Ada dua definisi. Yang pertama repent atau bertobat, menyesal ya. Yang kedua itu metanoia, untuk perubahan pikiran, pembaharuan pikiran. Nah, Tuhan mau kita metanoia. Contoh yang siapa yang bertobat? Repent. Repent ini adalah Yudas Iskariot, dia hanya menyesal. Ya, kemudian apa akhir dari penyesalannya? Dia bunuh diri. Berbeda dengan Petrus. Ya kan? Berbeda dengan mereka berbuat dosa, tetapi mereka terus melayani Tuhan, enggak meninggalkan pelayanan, terus ikut Tuhan, terus lagi mau belajar firman Tuhan, terus lagi mau dengarkan khotbah lagi, terus lagi mau belajar lagi, terus lagi. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi fokus Tuhan kepada hidup kita, bukan lagi kita mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita, tapi Tuhan mau kita ikut Tuhan tanpa beban, dengan terus melakukan kebaikan Tuhan. Begitu. Amin, kesaksiannya. Pencerahannya Mas Daniel luar biasa nih Mas. Ya. Kalau saya tambahkan sedikit ya. Halo Pak Yusuf. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kami sebagai hamba Tuhan sangat bersyukur ya Anda berani terbuka dan mengakui, karena memang iblis itu harus ditelanjangi ya. Jangan pernah menutup diri dengan apa yang telah terjadi dengan kehidupan kita kalau kita ada di dalam sebuah kesalahan. Amin. Nah, itu harus kami sangat menghargai itu, dan Tuhan pun sangat menghargai. Tuhan sangat mengasihi ya, Mas Kasih ya. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan tidak pernah berubah pikiran terhadap dirimu. Tuhan tetap sayang Anda, Tuhan punya kasih tetap sama. Tuhan mengasihi Paulus dengan Tuhan mengasihi Anda sama. Ya, itu Anda harus tahu baik-baik itu. Tuhan sangat mengasihi dirimu. Dan yang kedua, saya sebagai hamba Tuhan memberikan masukan. Mulailah setiap hari katakan kepada dirimu bahwa engkau adalah laki-laki sejati. Ya. Jadi jangan pernah mau dibodohin sama setan. Tadi sudah dibilang metanoia itu adalah pembaharuan pikiran. Rubahlah cara berpikirmu. Katakan kepada dirimu bahwa engkau adalah laki-laki sejati. Amin. Ya. Perkatakan terus itu. Nah, katakan bahwa saya mulai detik ini, Anda berdoa dulu, minta pengampunan dosa dari Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dirimu. Terus kemudian perkatakan itu, setelah Tuhan ampuni, perkatakan itu.
mulai hari ini saya menyukai perempuan. Saya tidak menyukai sejenis. Saya laki-laki sejati, saya diciptakan sebagai laki-laki. Saya bukan perempuan. Setiap hari katakan itu. Kalau Anda sungguh-sungguh katakan, dalam waktu 1 hari saja Anda bisa berubah. Saya katakan, ini saya sampaikan dengan tegas. Ya, kalau Anda katakan terus dengan sungguh-sungguh, dalam waktu 1 hari saja Anda bisa berubah. Amin, Pak Yusuf. Amin. Ya, katakan, saya ini laki-laki. Saya bukan perempuan. Ya. Kenapa misalnya ini ya LGBT ya, misalnya laki-laki suka sejenis. Kenapa dia menyukai sejenis? Karena dia merasa dirinya perempuan. Jadi dia cari laki-laki. Nah, kalau perempuan, kenapa dia menyukai sesama perempuan lesbian? Karena dia merasa dirinya laki-laki, makanya dia carinya perempuan. Itu. Ya. Itu katakan terus itu. 1 hari saja Anda bisa bertobat kok, Anda bisa berubah kalau Anda katakan terus. Saya laki-laki sejati, saya menyukai perempuan, saya tidak suka kepada sesama. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Oke, dilakukan ya, Mas Kasih. Tuhan Yesus pencerahannya Tuhan Yesus memberkati Anda. Ya, terima kasih pelayanannya. Berkati Pak Yusuf dan Mas Daniel ya. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Oke. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya dari JDP Channel. Pak Dodi Pasaribu. Ya, selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Iya. Ya. Haleluya. Terima kasih buat doanya, semuanya sudah siap hari ini. Iya. Baik, saya kepada hambanya Bapak Daniel. Ya, Shalom. Udah Bapak belum? Akan. Oh, akan ya. Haleluya, puji Tuhan. Yeah. Jadi memang saya melihat ini kesaksian yang sangat luar biasa dan dahsyat ya. Karena memang ini adalah dosa yang memang akhir zaman ini paling banyak dilakukan oleh orang. Selain narkoba, adalah dosa perzinahan seksual, bahkan perselingkuhan. Gitu. Jadi memang kalau saya sih berpendapat caranya itu ya harus seperti Yusuf supaya kita jangan jatuh. Lari. Ya, harus lari. Kita udah tahu di situ umpamanya kayak saya udah berumah tangga. Udah tahu di situ ada mantan. Masa kita harus berdekatan rumah dengan mantan? Ya harus pergilah supaya jangan berselingkuh. Iya. Udah tahu kita di situ. Memang dosa seksual zaman sekarang ini berbeda sama zaman dulu. Kalau sekarang sangat gampang melakukannya. Betul. Itu. Iya, sangat mudah. Makanya kalau sama anak muda selalu saya katakan baik sama laki-laki ataupun perempuan, ketika engkau berpacaran jangan terlalu sering bersama-sama. Jangan suka pergi ke tempat-tempat remang-remang atau gelap-gelap karena itu adalah kesempatan gitu ya. Jadi ketika mau dibawa ke semak-semak langsung tendang aja itu cowok, pulang kita bang, bilang. Betul Pak. Iya. Jadi saya bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh hambanya Evangelis Daniel itu, baca firman memang itu adalah hal yang sangat luar biasa. Memang awalnya dosa itu adalah pasti dari dosa-dosa kecil dulu ya. Makanya di Kristenan dosa kecil, dosa besar sama saja. Gitu. Jadi ketika kita umpamanya melakukan dosa masturbasi, ya pastilah awal-awalnya nonton film-film yang tidak senonoh, film apa namanya, yang tidak pakai baju itu semua ya. Kita tonton atau dengar cerita-cerita yang tidak membangun gitu. Itulah yang membuat awal-awalnya akhirnya jadi masturbasi. Lama-lama kan mengintip, lama-lama jadi tukang pemerkosa. Jadi sesuatu hal yang memang harus dihindari. Itu saya sangat salut dengan kesaksian hambanya Evangelis Daniel ini. Sangat berani dan sangat luar biasa. Menurut saya inilah kesaksian yang perlu disingkapkan, dibeberkan, mempermalukan iblis seperti kata Pak Yusuf ya. Ini dosa yang paling banyak dilakukan. Bukan kita harus berterus terang. Dosa ini sangat gampang ditemui di sekarang ini. Benar.
Sangat, Pak. Iya, karena ini sangat banyak dialami oleh orang. Jadi tapi orang malu gitu ya. Sehingga dia terus bergumul. Jadi iblis itu sangat cerdik dia. Ketika kita disuruhnya jatuh dalam dosa itu kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita pun dituduhnya. Gitu, diintimidasi. Jadi itu aja kerjanya sebenarnya. Kita diintimidasi, kita tidak tenang. Akhirnya apa? Kita tidak mempunyai masa depan karena kehidupan kita galau. Jadi Mas Daniel, terima kasih buat kesaksiannya. Saya berharap semua anak muda, bukan hanya anak muda sih, dosa ini juga banyak dilakukan oleh kaum bapak, bahkan yang sudah tua juga banyak juga yang jatuh di dalam dosa hal seperti ini gitu ya. Memang seperti yang dikatakan Pak Yusuf itu, saya bersyukur keinginan daging yang dibilangnya itu awalnya, kalau keinginan daging diikuti, 1 istri kurang, 2 istri kurang, 3 istri kurang, maunya banyak, 1 mobil pun kurang. Jadi kalau keinginan daging ini memang diikuti terus, tidak akan ada habis-habisnya. Seperti kata Pak Yusuf, harus keinginan roh. Iya, keinginan roh yang lebih besar. Jadi itulah Mas Daniel, saya sangat diberkati. Walaupun saya sudah bapak-bapak, diberkati bagaimana, memang harus ini kita hindari. Luar biasa Pak Mas Daniel ya. Tuhan Pak. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Baik Pak Dodi, terima kasih. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Ya. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Tuhan Yesus berkati ya Pak Dodi, Pak Jamal Dodi. Ya. Oke. Kita ke Makassar, Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu. Selamat malam Pak. Iya. Ya, apa kabar Pak Ibnu? Ya, kabar baik Pak, kabar baik. Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, suara Bapak jelas terdengar. Silakan Pak Ibnu, silakan. Ya, saya mau tanya kepada Pak Daniel terkait masalah tadi yang dipaku itu, ya karena saya termasuk orang yang senang belajar Alkitab dan kitab-kitab agama yang lain. Saya tertarik dengan pernyataannya tadi bahwa yang dipaku itu adalah pergelangan tangan. Ya, ini Pak. Ya, terus itu kalau informasi dari gereja para pendeta awal atau gereja-gereja awal, informasinya itu bagaimana? Apakah berbeda atau sama? Atau misalnya kita membaca di Yohanes itu kan tangan di situ, tidak dikatakan pergelangan tangan. Mohon penjelasannya sedikit. Baik. Ya, silakan Pak. Ya, tangan itu Pak, kalau kita bahasa Inggris kan gitu ya, hands itu dari sini Pak, dari sini sampai ujung, jadi dari sini Pak, dari sikut sampai sini. Nah itu masih bagian, masih hands, masih tangan, masih masuk kategori tangan. Itu sebabnya pergelangan tangan pun masih masuk tangan. Nah kalau Bapak mau membaca lebih jelas tentang kejadian ini ya, bahwa Yesus, kalau Bapak pernah nonton mungkin The Passion of the Christ, pernah nonton Pak filmnya? Enggak, yang saya suka nonton itu yang berbahasa Indonesia. Ya, kalau Bapak pernah nonton The Passion of the Christ, di situ ada kejadian di mana Yesus disalibkan, dicambuk, ya, penuh luka, penuh darah, ya, penuh dengan luka-luka, pokoknya sudah sangat buruk lah rupanya Yesus. Tapi Bapak kalau membaca kitab Yesaya, sebentar ya Pak, saya buka kitabnya. Ya. Jadi kitab Yesaya, pasalnya yang ke, bentar. Yesaya pasalnya yang ke, bentar ya. Ya,
Pasal 53. Pasal 53 ya Pak ya? Ya, pasal 53. Ya. Yesaya pasal 53. Nah, ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu sudah seperti domba yang di mana sudah apa dibilang di sini di ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Pak. Ya jadi Ya. seperti Yesus itu sudah Maksud saya begini, dihentikan dulu. Ya. Maksud saya begini, informasi awal itu dari para pendeta awal itu bagaimana? Apakah berbeda atau sama? Karena yang saya tahu selama ini telapak tangan yang disalib, yang dipaku. Karena begini Pak, saya juga belajar sejarah. Ya, saya belajar sejarah di dalam waktu kuliah teologi. Jadi kalau dipaku di sini itu kalau dipaku karena menopang berat kita, itu akan hancur, Pak. Jadi tulang-tulang ini tuh sangat rapuh, Pak. Ya. Jadi gini, saya jelaskan ya. Saya jelaskan, Pak Ibnu, saya jelaskan seperti ini ya. Ya, silakan. Kalau saya pernah melihat Tuhan, bahkan jari saya sendiri pernah mencucukkan tangan di telapak tangan di lubang ini, Pak. Itu saya pegang tangannya Tuhan. Saya pribadi langsung memegang. Saya punya jari itu langsung tembus di lubang paku. Jadi saya bisa jelaskan seperti ini, bahwa kemungkinan ya, karena saya tidak melihat yang di pergalangan. Kemungkinan besar Tuhan Yesus itu dipaku di beberapa bagian. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini. Jadi sesuai dengan tujuan Tuhan gitu loh, di dalam memperlihatkan kepada seseorang. Karena kalau saya pribadi, saya melihat di sini, saya punya tangan sendiri sudah mencucukkan, saya punya tangan sendiri sudah masuk di bekas lubang paku Tuhan. Dan saya punya jari tangan itu pas dengan lubang paku Tuhan. Jadi paku yang digunakan tentara Romawi itu paku yang sangat besar. Nah, kemungkinan itu di beberapa bagian, di sini dan juga di sini, atau mungkin juga di bagian lain. Di lambung dan di kaki juga. Ya, gitu. Jadi seperti itu Pak Ibnu ya. Ya, yang mirip dengan wajah itu. Jadi kadang-kadang Tuhan Yesus menampakkan wajahnya bagaimana kayak orang Barat atau kayak orang Yunani atau orang lain, bangsawan lain. Ya, jadi kalau masalah untuk keselamatan saja. Adapun itu betul. Karena sekalipun sebenarnya seperti itu kan kita tidak terkonfirmasi kepada yang awal. Tidak ada di antara kita yang pernah melihat sejarah itu. Ya, saya rasa begitu anunya. Karena memang saya tertarik mempertanyakan ini karena saya mendapatkan informasi yang berbeda. Ya, saya rasa itu penjelasan dari Pak Pendeta sudah bagus sekali. Sekarang yang ke penjelasan yang kedua. Jadi kalau menurut Pak Daniel, Tuhan itu bagaimana kalau menurut Anda? Dijelaskan sedikit. Ya, mengenai Tuhan Yesus ya. Ya, definisi Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu dalam bahasa aslinya ya itu adalah Tuhan atau seseorang atau sesuatu yang harus ditaati, dihormati. Ya, itu definisi Tuhan. Ya, dan Yesus ya merupakan Tuhan. Ya. Dan kalau kita mengetahui Yesus adalah Tuhan, kita harus mengerti konsep Tritunggal, Pak. Nah, Tritunggal itu seperti yang kita tahu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus kan. Nah, Yesus adalah Putra. Nah, ketika Yesus ke dunia, ya itu artinya di surga hanya ada Bapa dan Roh Kudus. Dan ketika Yesus ke dunia, kenapa Tuhan menjadi manusia? Dan inilah yang saya tangkap, gitu, yang saya tahu, yang saya pelajari. Kenapa Yesus menjadi manusia? Karena kalau Yesus datang sebagai Tuhan, itu artinya sudah akhir zaman, Pak. Ya enggak? Ya betul. Jadi Yesus datang sebagai manusia. Itu sebabnya kenapa dibilang Tuhan datang dengan damai. Karena dia datang sebagai manusia, sebagai bayi bahkan. Tidak bisa perang,
tidak bisa membunuh, tidak bisa apapun. Sebagai manusia, ya, Tuhan dibesarkan dalam kalangan Yahudi, ya, kemudian di usia 30 tahun, akhirnya Tuhan mulai mulai melayani, ya, disitulah dia dibaptis air, ya, di situ ada Yohanes Pembaptis yang tugasnya, ya, Yohanes Pembaptis itu merupakan Elia di Perjanjian Lama yang dijanjikan kepada Yahudi. Stop dulu. Ya. Begini, apakah yang di Trinitas itu yang Anda pahami ketiganya pribadi itu ada di dalam Allah? Ya, ada di dalam Yesus bahkan, Pak. Jadi gini, Pak. Kita kan punya 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Kita punya badan yang kelihatan, punya jiwa, sifat kita, pikiran kita, kehendak kita, dan kita punya roh, punya nyawa, punya nafas. Ya, apakah kita ada 3? Tidak, kita ada 1. Betul? Ya. Cukup. Nah, terus dan Yesus sebelum gitu, Pak. Ya, tidak apa-apa, kan kita berdebat, Ya. berdiskusi biasa saja. Ya. Jadi itu sebelum alam semesta ada, apakah ketiganya itu memang sudah ada? Bahwa Sudah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah di dalam satu yang esa itu. Sudah, Pak. Nah, seperti yang kita harus tahu gini, Pak. Tuhan itu adalah 1, ya, tapi ada 3 pribadi. Nah, saat di Perjanjian Lama, kita baca. Stop dulu. Ya. Tidak pernahkah terpikir di pikiran Anda misalnya pada waktu 3 pribadi itu tidak terpikir bahwa pernah ada 2 pribadi atau 1 pribadi saja? Tidak ada pemikiran yang seperti itu. Kalaupun 1 pribadi itu hanya dalam Yesus, Pak. Jadi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu ada dalam Yesus. Begitu. Ya. Begitu, Pak. Maksud saya begini, bagaimana kalau Allah saja? Bagaimana kalau Allah saja? Kalau Allah saja, karena jelas di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman kita. Jadi sudah sangat ini sebelum kompleks, alam Pak. semesta diciptakan. Ya, sudah sangat jelas kita. Jadi tidak ada 1 aja gitu. Makanya kan dibilang Tritunggal, 3 dalam 1, 3 in 1, 3 dalam 1. Itulah definisi paling mudah Tritunggal, Pak. 3 dalam 1. Seperti itu. Ya. Ya, saya rasa karena banyak orang lain barangkali yang mau masuk, ini kan memang saya hanya belajar saja, bertanya ya. Jadi saya bukan mengkoreksi, hanya betul-betul hanya menyampaikan ya, yang saya pelajari selama ini, Pak. Karena saya melihat ada beberapa perbedaan penjelasan. Ya. Kan saya suka membaca itu, mendengarkan juga pendapatnya Pak Daniel Bimantoro, terus Pak Bambang Dursena. Itu orang-orang yang saya anggap cerdas itu orang. Saya rasa itu Pak Manibulu. Selamat malam. Iya, Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, terima kasih, Pak. Saya bertanya, betul-betul bertanya saja. Iya. Belajar. Iya, Pak. Ya, tadi memang saya sebelum nonton ini, saya nonton videonya Pak Romo Daniel Bimantoro itu. Ya. Memang pemahaman Pak Ibnu bisa dengar saya? Ya. Bisa dengar, Pak? Ya, dengar jelas, Pak. Ya, memang pemahaman Tritunggal ini kadang-kadang bisa membuat orang jadi batu sandungan karena banyak orang yang akhirnya menolak Tuhan hanya karena mereka menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen ada 3. Tuhan itu hanya 1, ya. Dan Tuhan itu hanya 1, tapi 3 fungsi, Pak. 3 fungsi, bukan 3 pribadi. Bukan 3 pribadi, tapi 3 fungsi. Itu harus jelas, ya. Orang kalau menyatakan Tuhan itu 3 pribadi, jadi pribadi yang mana yang harus diikuti? 3 bagian itu lah. Itulah satu masalahnya itu karena ada itu. Kita punya fungsi masing-masing. Bukan 3 pribadi, tapi 3 fungsi.
Tuhan itu satu, Tritunggal, tapi 3 fungsi bukan 3 pribadi. Kalau diterjemahkan bilang 3 pribadi itu nanti akan membuat penyesatan, kebingungan, perbantahan dengan yang lain-lain. Akhirnya sesama Kristen pun juga saling membantah gitu. Ya, betul. Padahal Tuhan itu begitu sederhana gitu. Bapak mungkin bisa baca di Yohanes 14 ayat 6, 7, 8 dan 9. Di ayat 9 Filipus 4 bertanya begini. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus bilang begini, telah sekian lama aku berada di tengah-tengah kamu, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Kalau kamu sudah melihat anak, berarti kamu sudah melihat Bapa, kata Tuhan Yesus. Nah itu ya, yang ini yang tidak itu termasuk iya, ini tidak ditangkap gitu loh. Tidak ditangkap. 1 Yohanes 5:17 itu Bapa, Firman, saya juga itu. dan Roh Kudus adalah satu. Ya Pak Ibnu ya. Jadi Tuhan itu satu, 3 fungsi Pak. Dan dia satunya itu Yesus ya Pak ya? Ya, kalau kita melihat Tuhan Yesus sudah melihat Bapa dan juga Roh Kudus sudah di situ gitu. Cuma 3 fungsi. Dan fungsinya itu harus berfungsi masing-masing. Karena penebusan itu harus dilakukan oleh fungsi kedua. Sebagai manusia itu fungsi kedua. Nah, fungsi ketiga untuk menjaga keselamatan yang sudah dikerjakan oleh yang fungsi kedua tadi sebagai anak. Ya, itulah fungsi ketiga oleh Roh Kudus. Ya, nanti kapan-kapan kita bincang-bincang Pak Ibnu supaya mungkin Pak Ibnu bisa lebih jelas ya masalah Tritunggal, 3 fungsi tetapi satu Allah. Harus mengerti itu Pak. Oke. Baik Pak Ibnu ya. Semangat Pak Ibnu ya. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati Pak Ibnu ya. Haleluya. Amin. Ya. Oke Pak, saya pindah dulu ya ke penelpon lain ya. Oke, kita ke Mas Bro. Selamat malam Mas Bro. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Pak Daniel. Ya, silakan. Malam, Mas ya, Bro. kita bangga mempunyai Tuhan yang hidup. Yes, amin. Tuhan yang menciptakan kita dengan segambar dan serupa. Ya. Tuhan yang sering datang, ya belusukan lah. Di zaman Abraham sering datang di kemahnya, sering berjalan. Kalau di Alkitab diceritakan sering berjalan bersama-sama dengan Abraham. Berarti dia mewujudkan sebagai manusia. Karena kalau kita cuma berbuat baik, orang yang tidak tahu Tuhan pun tahu berbuat baik. Betul banget. Makanya Tuhan datang. Tuhan datang. Kadang mereka enggak percaya kenapa Tuhan harus mati. Karena mereka tidak pahami dari awal Adam dan Hawa keluar membuat baju dari hewan, pasti ada korban. Ada korban binatang. Begitu juga zaman Abraham sudah digambarkan waktu dia mau mengorbankan Ishak. Itu sudah ada gambaran. Sampai masuk ke tabut Allah, di mana tabut Allah mereka salah pikul, mati semua. Tetapi waktu dititip sama Lewi. Seseorang Lewi itu, dia karena tukang potong binatang, baru di situ mereka tahu ternyata mengangkat tabut Allah itu mesti ada korban binatang, harus ada darah. Mereka orang tidak mengerti dengan kuasa darah. Darah Makanya Yesus yang datang sebagai anak manusia, yang sampai jadi anak manusia dan mengorbankan itu di kayu salib. Bayangkan 1 malam dia dipukul, dicambuk dengan duri-duri. Dia mati di atas kayu salib. Itu bukan manusia. Kalau orang manusia tidak bisa, sudah pingsan dia. Betul Pak. Sudah pingsan. Kalau Yesus tidak mau mati, bisa saja dia bilang, paku ini tidak tembus. Benar. Bisa saja. Tapi itu Tuhan. Tapi Tuhan sampai di atas kayu salib, dia serahkan diri, baru dia mati. Kalau mau dipikir manusia biasa tidak bisa. Dipukuli 1 malam, dicambuk, itu orang bisa pingsan itu.
Dan merah, sudah gitu ya. Cuma baru yang kedua ini Pak, kita kalau orang melakukan dosa, kita di saat dia masuk kamar, kita tidak bisa menghakimi dia karena dia sudah minta ampun sama Tuhan, dia sudah berurusan dengan Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi. Cuma kalau di dalam pelayanan, kalau kita belum betul-betul kudus, takutnya itu ke transfer. Apalagi kita melayani anak-anak yang muda. Takutnya roh lain yang ikut transfer. Apalagi kita di saat memegang mereka. Tapi saya tidak sejauh itu tuh menghakimi. Tetapi itu yang saya dapat dulu dalam pelayanan. Bagaimana untuk kudus harus ada berdoa, penyembahan dulu baru masuk dalam pelayanan. Harus lupakan semua. Jangan sampai pikiran itu yang masuk transfer. Jadi mungkin itu saja dulu. Terima kasih lagi Pak Yusuf, Pak Daniel. Ya. Oke, Pak. Terima kasih Mas Bro. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Dari Hasan Tandri. Selamat malam Pak Hasan. Malam, Pastor Yusuf. Malam Pak. Silakan Pak. Malam ya Daniel. Malam Pak Hasan. Anda luar biasa ya. Anda luar biasa. Saya dengar kesaksiannya. Ini kalau saya boleh tahu titik baliknya kapan ya? Titik balik. 2014. Tapi kan jatuh bangun ya kan? Dan akhirnya firm lagi tahun ini. Oh, tahun ini. Mulai benar-benar 100%. Dan prosesnya itu ya, ada proses dari 2014. Ya. Oh, tahun ini. 2014 itu mengenal Yesus. Ya. Tahun ini itu benar-benar tahun titik ini balik. Udah benar-benar udah 180 derajat lah kalau dibilang. Ya, jadi itu penting sekali kamu mesti ingat titik baliknya, ya. Nah, mungkin Pak Yusuf boleh Filipi 2:12 Pak Yusuf. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. 2:12. Iya, tapi bukan yang itu. Ya. Bukan reunian kan ini? Bukan. Bisa pas saja. Ya, kalau yang Filipi 2 ayat 12 itu bicara tentang kasih Tuhan, ya, bukan berjilid-jilid, ya. Betul. Oke. Kalau Filipi 2 ayat, bisa kelihatan nggak? Kalau bisa saya minta Daniel yang bacakan. Ya, silakan Daniel bacakan Filipi 2 ayat 12. Ya, Filipi 2 ayat 12, saya saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah itu, ya, karena memang sudah terima Yesus, kita pasti masuk surga, kita selamat. Ya, tapi namanya jatuh bangun itu, ya. Nah, jatuh bangun itu hal yang wajar di dalam mengikut Tuhan, ya. Tapi terus-terusan jatuh itu yang nggak wajar gitu loh. Ya. Nah, jadi sama apa ya? Wahyu pasal 2 ayat 3 sampai 5. Nah, itu ayat pegangan saya tuh. Ya, Wahyu 2. Iya, Wahyu 2 pasal 3 sampai 5. Mungkin langsung bacakan. Wahyu 2 ayat 3 sampai 5, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu yang dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Jadi yang ayat ketiga tadi menggambarkan bahwa kita begitu giat, rajin, aktif melayani Tuhan, ya. Ya mungkin seminggu 8 kali, seminggu kan 7 hari, ya kan. Nah itu di hadapan manusia bagus. Nah tapi ayat keempatnya Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah jadi kata kunci adalah kasih semula, kasih mula-mula, ya.
kasih mula-mula dapat dari mana? Yang tadi saya bilang titik balik tadi itu, titik balik, ya kan? Pasti Daniel rasakan berbeda kan. Sebelum itu dengan setelah beda kan. Jadi ada satu kobaran api di dalam hati yang berkobar-kobar ya, betul ya. Nah itu seperti yang Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya maka kita akan menjadi saksi dan seterusnya. Nah boleh katakan itulah yang jadi kekuatan kita. Jadi tetap ingat ya, jadi kasih mula-mula itu bukan hanya pertama kali kita terima Yesus, enggak, tapi itu standar orang yang percaya pada Tuhan. Ya sampai detik ini juga saya tetap belajar berkomitmen seperti itu ya, supaya saya kasih mula-mula tetap ada pada saya ya, seperti itu. Kemudian ayat 5-nya, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh ya, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu daripadamu jika engkau tidak bertobat. Nah, kaki dian ini berbicara Roh Kudus. Ya, kalau sampai Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, tidak menguasai hati kita, walahum lah. Jadi apa yang pun kita kerjakan pun gimana babak belur gitu loh. Ya, jadi ini Daniel mesti jaga, pelihara terus ya. Tadi di Filipi pasal 2 ayat 1-2, keselamatan itu mesti dikerjakan. Nah, mesti dikerjakan. Nah, kemudian tadi saya teringat waktu cerita, waktu makan ya. Makan kan nggak bayar tapi minta kembalian. Betul. Itu. Nah, betul. Saya mau tanya, sudah dibereskan belum itu? Nah, sudah kalau mencuri saya udah lama, Pak. Bukan maksudnya ketemu orangnya minta maaf. Waktu SD, Pak. Gak apa-apa. Kalau bisa ketemu lebih bagus lagi. Kayaknya sih udah nggak ada orangnya. Oh, nggak ada ya. Iya. Nggak tahu, berdoalah Tuhan bisa buka, kan kau bisa ketemu ya, kamu datangin, mungkin bisa jadi dia malah mengalami zaman Tuhan. Amin. Nah, karena hidup kita ini kan jadi berkat ya, jadi kita mesti pastikan hati kita ini murni, tulus dan murni, tidak ada sampah di dalamnya. Nah kalau ada sampah di dalamnya, itulah menghambat Tuhan untuk bekerja beracara dalam hidup kita, seperti itu ya. Jadi tetap semangat Daniel ya. You are very young ya. You are very young dan Tuhan mau pakai engkau. Amin, pakai Pak. engkau untuk membawa lebih banyak lagi Daniel yang lain. Daniel yang lain artinya mereka-mereka yang mempunyai persoalan ya yang sedang mereka hadapi, yang mana saat ini mereka bingung. Ya mungkin mereka mau tinggalkan tapi mereka bingung. Nah, ya. Jadi untuk hal itu nggak mungkin Asan yang datang mereka. Nah, jadi yang bisa siapa? Daniel. Ya, sehingga kalau mereka bilang, kamu kan nggak ngerti, ya lu baru segitu. Saya lebih dahsyat dari itu. Ya, jadi setiap persoalan apapun, ya pengalaman apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, ya itu semua punya maksud. Itu punya maksud. Dulu sejelek-jelek apanya, serusak-rusaknya apapun, ya itu Tuhan mau pakai supaya namanya dimuliakan dan banyak jiwa boleh datang kepadanya melalui hidup Daniel. Ya, saya pikir itu saja. Baik, Pak Hasan. Terima kasih. Memberkati Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke. Kita lanjut ke Santo. Selamat malam Pak Santo. Selamat malam Pastor Yusuf. Selamat malam Bang Daniel. Malam Pak Santo. Memang luar biasa kesaksiannya, puji Tuhan karena Bapak sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus. Tapi mulai mengenal Tuhan tadi ku dengar sampai mulai 2014 ya. Tetapi tapi dia selalu jatuh bangun ya. Jatuh bangun. melakukan hal-hal yang itu, yang dosa yang lama kita lakukan lagi kan. Seperti itu. Tetapi saya itu coba dulu baca di itu Galatia 5 ayat 16 sampai 17, Bang. Galatia 5 ayat 16 17. Iya. Galatia 5 ayat 16 17. Iya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Ini firman Tuhan ini memang sungguh luar biasa. Kalau kita ini
memang kita ini kan kita ini kalau nggak ada roh, daging lemah. Karena gitu, makanya kita itu sering jatuh bangun. Kenapa? Karena kita itu menginginkan adalah, kita merindukan adalah keinginan daging. Tapi kalau itu yang ada di dalam hidup kita ini adalah roh, adalah itu semua yang ada keinginan daging akan kita buang. Semua yang kalau selalu kita bilang itu kalau kita ada keinginan daging, tetapi kita melawan dengan kuasa roh, pasti kita itu jauh daripada kita. Karena ini dengar tadi kesaksiannya bahwa ini baru-baru bulan 7 ini ya, ini mengenal 100% ya. Ya, tapi sama Bang Daniel saya aku sampaikan, ini abang masih terikat dengan kuasa seksual sama porno. Abang kan belum terlepas, karena saya juga dari awal saya, dari belakang saya hampir sama dengan abang. Sudah terlepas kalau dosa seks, dosa masturbasi, pornografi sudah juga. Oh, udah lepas. Puji Tuhan, karena saya itu dari belakang saya hampir sama dengan abang. Karena saya menerima Tuhan memang 100% menerima Tuhan adalah 2015. Saya tak pernah jatuh bang lagi sampai sekarang ini, puji Tuhan saya sampai keluarga kami bisa berkumpul. Kenapa? Karena saya masih besar kan, lebih bagus saya, karena itu saya mengingat dengan kebenaran firman ini. Memang ini selalu Tuhan iblis mengajar kita dengan ini hal-hal melihat orang yang cantik, orangnya celananya pendek, memang luar biasa kan kita diajar dengan. Tetapi kalau ada roh dalam diri kita ini, kuasa Tuhan, roh Tuhan itu ada, itu melawan daging, karena daging kita ini ada lemah. Kan seperti itu ya, lemah. Tetapi kalau itu yang kita selalu ada dalam hati kita itu roh, tetapi luar biasa, dia itu kita bisa melawan. Makanya selalu saya ini firman Tuhan ini selalu pegang, mau kemana saya aku pegang, karena itu kita lawan, itu lawan iblis. Itu iblis. Tapi puji Tuhan, Pak Daniel ini bisa bersaksi sini luar biasa, itu membangun orang lain. Keduanya membangun anak-anak muda yang dibawa Abang Daniel, yang membangun mereka yang itu jatuh di dalam dosa seksual, segala macam porno. Itu lebih bagus mereka kan, saya juga mengalami seperti itu, tapi saya lebih bagus berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal dosa, tidak mengenal, karena mereka diikat dengan hawa nafsu. Kan gitu. Oke, terima kasih, cuma itu aja Pak penyampaian. Terpuji Tuhan, dan maju terus dan semangat terus, jangan jatuh bangun lagi, tapi ingat firman Tuhan, Yesus adalah mati di kayu salib karena dosa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Pak Santo, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor Yusuf. Oke. Ya, puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Gabriel Raja Gultom. Gabriel. Ya. Tombol suaranya. Tombol suaranya diaktifkan. Ya. Halo. Tombol suaranya Pak diaktifkan. Bang Gabriel, tombol suaranya diaktifkan. Tombol suara yang di bagian bawah itu diaktifkan. Jangan di-mute. Ya, bukan duduknya yang dirubah, Pak. Tombol suaranya diaktifkan. Tombol suara, Pak, di bagian bawah, tombol suaranya jangan di-mute, diaktifkan tombol suaranya. Ya, sekali lagi bisa dengar? Gabriel? Oke, kalau nggak bisa dengar, kita pindah dulu. Karena masih banyak yang antri. Ya, nanti masuk lagi ya. Oke, kita music ministry. Iya. Shalom malam. Pak Yusuf. Shalom. Malam. Juga ya. Pak Daniel ya. Shalom, Saya hanya memberikan masukan buat Pak Ibnu Kalam. Ya. Jadi memang Tritunggal memang itu sudah lama ya. Dan saya pun waktu kuliah ada teman-teman yang bertanya tentang hal itu, lalu saya berkata bahwa Allah atau Tuhan itu cuma satu. Lalu mereka bingung juga, loh, tapi kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, sepertinya kan tiga. Nah, Pak Yusuf tadi sudah betul ya, ternyata bukan tiga pribadi, tapi tetap satu pribadi. Lalu gambaran
yang disampaikan Bung Daniel tadi sudah betul itu. Ya kan manusia itu kan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, Pak Ibnu Kalam. Artinya kalau kita mau mengenal Allah yang tidak kelihatan itu ya kenali dari fotonya. Nah, fotonya itu kan manusia. Seperti kita kalau tidak pernah hidup di zaman Pangeran Diponegoro, kita mau mengenal dari mana? Kan dari gambarnya toh. Oh, Pangeran Diponegoro itu ternyata seperti itu ya. Memakai keris, naik kuda. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, demikian juga Pak Ibnu Kalam, kalau kita mau mengenal Tuhan yang tidak kelihatan itu ya lihat fotonya. Fotonya itu adalah manusia yang dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, artinya manusia kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi bukan 3 pribadi ini. Buktinya apa? Buktinya misalkan saya bernama John, saya punya tubuh saya namanya John. Saya punya jiwa saya juga namanya John, ya kan? Saya punya roh saya juga bukan roh orang lain, tapi namanya juga John. Nah, itu yang dijelaskan Pak Yusuf tadi seperti itu, satu pribadi itu bukan 3. Kalau 3 itu Pak Ibnu Kalam adalah contoh Brahma, Wisnu, Siwa. Namanya aja ada 3, ya kan? Nah, itu 3 pribadi namanya. Nah, tapi kalau Tuhan Allah kita bukan seperti itu. Karena Bapa namanya Yesus. Ada di Yohanes itu ya, waktu Tuhan Yesus berdoa, dikatakan namamu yang kau berikan kepadaku. Artinya kan nama Bapa itu diberikan kepada anak, yaitu Yesus. Nama anak atau firman Yesus juga. Kan kita tahu bahwa waktu itu malaikat berkata, anak itu akan lahir dan engkau menamakan dia Yesus. Kemudian roh juga namanya Yesus. Buktinya roh yang akan kuutus dalam namaku. Maksudnya kan dalam nama Yesus. Nah, berarti Pak Ibnu Kalam jelas di sini bahwa seperti Pak Yusuf katakan, bahwa Tuhan atau Allah itu memang cuma satu pribadi, cuman memiliki 3 bagian seperti manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu Pak Ibnu Kalam. Jadi jangan bingung lagi, karena biasanya orang Islam mengklaim bahwa menuduh bahwa Allahnya orang Kristen kok 3, karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal bukan 3 pribadi. Saya kira itu Pak Yusuf tambahan dari saya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa pemahaman dari Bapak Music Ministry atau Pak John ya. Sesuatu yang sangat memberkati banyak orang. Oke, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Selamat malam, Pak. Ya. Oke, kita ke Pak Sulaiman. Selamat pagi apa selamat siang ini di Amerika? Iya, selamat. Ya, di siang, Pak. Sudah mau ke gereja siang. Ini kita. Iya. Oh, mau ke gereja. Iya. Oke, Pak, silakan Pak Sulaiman. Selamat malam yang di Indonesia. Selamat hari Minggu. Ya, selamat malam Bro Daniel ya. Malam Pak Sulaiman. Ya, tadi Bro Daniel ceritakan bahwa titik balik Bro tuh dari 2014 sampai jatuh bangun sampai terakhir tahun kemarin atau gimana? Tahun inilah bulan Juli. Bulan Juli. Dan Bro ini udah lulus teologi ya kan? Udah belajar. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Jadi semua udah dipelajari lah ya semua ya apa namanya? Ya. Banyak sih Pak yang pelajari. Iya, banyak ya. Dan saya berharap itu semua bisa menjadi remah gitu loh. Bukan logos aja gitu, jadi remah dalam kehidupan Bapak. Karena satu hal yang seorang Kristen sejati itu pada saat dia itu seorang diri, Bro. Ya, betul. Baik dia kalau nggak ada istri, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, diam di kamar, itu dosa sangat gampang, ya kan? Jari kita ini bisa serve kemana aja, kita bisa Google apa aja, itulah. Itu kalau kita berada di satu kesendirian, itulah kita diuji bahwa kita itu benar murid Kristus atau bukan. Kalau kita di tengah-tengah masyarakat ataupun di lingkungan gereja, umumnya kita semua seperti malaikat yang belum tumbuh sayap gitu Pak. Semua pada suci. Iya betul. Dan betul ya.
Dan banyak nasihat-nasihat yang tadi saya dengar mengenai firman Tuhan dari para penelpon, dan saya tidak akan menambahkan nasihat itu karena Bapak lebih mengerti sendiri. Dan kalau ada keinginan Bapak untuk melakukan dosa masturbasi lagi, Pak, karena kan iblis itu kan selalu merusak kita dari pikiran. Pikiran kita yang diserang yang pertama. Betul. Ya kan? Apa kiat Bro Daniel untuk mengatasi dosa itu? Ya, jadi saya tadi sudah sampaikan kan saya benar-benar sudah sangat berhenti gitu ya, sama sekali tidak lagi di bulan Juli itu. Jadi pornografi, masturbasi, bahkan seks bebas itu saya sudah stop, benar-benar stop segala apapun bentuknya. Saya sering sendiri. Tapi yang saya lakukan adalah saya penyembahan, saya baca Alkitab. Ya, saya baca terus, saya dengar khotbah lagi. Ya, ada hamba Tuhan di Amerika saya dengar, mungkin Bapak kenal, mungkin juga enggak. Namanya evangelis Robert Brecker. Ya, Robert Brecker bisa di searching juga. Jadi saya belajar lagi Alkitab dari beliau gitu. Jadi beliau menekankan untuk kita meneladani Rasul Paulus, ya. Dan Rasul Paulus tepat sekali saya baca di kitab Korintus, di kitab Roma, ternyata percabulan yang selalu ditekankan oleh dia, oleh Rasul Paulus, ya. Jadi jangan lagi ada di antara kamu percabulan, ya. Jadi percabulan, apa bedanya percabulan dengan perzinahan? Percabulan itu bagi kita yang belum menikah, sedangkan berzina bagi mereka yang sudah menikah. Nah, percabulan berarti kan saya belum menikah, saya melakukan cabul. Nah, itu dibenci Tuhan. Ya itulah saya mulai stop benar-benar dalam nama Yesus. Saya bersyukur untuk saya tetap menekuni firman Tuhan. Itu sih Pak yang saya lakukan sendiri. Jadi saya nggak ada akses. Maksudnya kalaupun ada di internet gitu yang buruk-buruk, saya langsung skip. Udah nggak apaan nih gitu. Kalau dulu, wow bagus nih. Wah, dulu. Kalau sekarang, apaan nih, nggak penting gitu. Jadi saya langsung, oleh karena ilham roh ya, karena tadi nasihat sebelumnya dibilang hidup dalam roh. Nah, saya beri diri saya dipimpin oleh roh. Seperti itu, Pak. Oke, ya maju terus, Pak. Sekarang pelayanan Bapak ini sebagai evangelis bagaimana, Pak? Nah, saya sangat-sangat berterus terang, bersaksi juga ke anak bimbingan saya itu ada sekitar 60 orang seluruh Indonesia secara online, ya, di Instagram dan di WhatsApp group. Ya, saya membagikan Bible reading plan setiap satu pasal satu hari. Nah, saya menugaskan mereka untuk baca. Ya. Dan puji Tuhan ada kesaksian yang mereka juga ada masalah yang sama, terutama di masturbasi. Mereka mau berterus terang. Bahkan baru kemarin ada yang sempat dia jatuh ke seks bebas juga, dia mengaku ke saya, dia juga konsultasi ke saya, juga saya banyak kasih masukan saya, dan dia merasa bersyukur dan dia akhirnya lahir baru. Saya bersyukur. Dia akhirnya, wah, terima kasih Kak, Dek. Wah, itu menjadi berkat sendiri bagi saya. Jadi saya pelayanan secara online mereka, gitu ya. Kadang saya di live Instagram, kadang juga saya di Google Meet atau Zoom. Saya membuka, saya menginjil mereka, ya, bahwa Yesus yang paling utama kan, makanya Rasul Paulus mengatakan, dan ingatlah bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Itulah yang harus kita ingat setiap hari, dan itulah yang saya ingat, renungkan setiap hari. Tuhan telah mati bagi dosa-dosa saya diselamatkan, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena kasih karunia Tuhan, dan oleh darahnya, saya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Saya renungin terus itu, Pak. Dan saya akhirnya terlepas dari belenggu dosa itu. Seperti itu. Amin. Ya, maju terus, Bro Daniel. Ya, Pak Sulaiman. Ya. Juga. Selamat malam. Shalom. Malam, Pak. Oke, Pak Sulaiman, terima kasih. Pak Yusuf. Ya, Tuhan berkati, ya. Pak. Shalom. Shalom, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian dari Daniel, dan juga yang ingin mendukung pelayanan beliau, silakan di bawah layar YouTube kami cantumkan nomor rekening beliau ya di layar deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, membantu, ayo supaya kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan untuk supaya Injil ini bisa semakin luas diberitakan sampai ke ujung bumi. Oke, kita langsung ke Ed. Selamat malam. Halo. Selamat malam, ya. Halo. Selamat malam, Salam, ya Pak. Salam Pak Yusuf.
Shalom Pak. Ya, oke. Shalom Pak Daniel. Shalom Pak Ed. Ya, terima kasih sudah bersaksi. Mari kita membongkar, mentelanjangi si iblis, penyesat dan bapak segala dusta, ya. Ya, perjalanan saya mungkin lebih buruk daripada Daniel, ya. Lebih buruk, mungkin pada 16 tahun. Saya itu mungkin 30 tahun. Bergumul dengan dosa itu, ya, dosa seks. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengajarkan saya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin lepas dari itu kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri padanya. Itu yang saya pelajari. Mungkin kalau saya mau bilang air mata saya, sudah berapa banyak yang jatuh. Saya bersimpu di kaki Tuhan hanya untuk melepaskan segala ikatan-ikatan itu, ya. Ikatan-ikatan dosa seperti itu. Itu bagi orang lain mungkin yang yang merasa itu suatu hal yang biasa, mungkin biasa, tapi bagi saya itu suatu penyiksaan, Daniel. Ya, sama Pak. Menyiksa banget untuk melepaskan itu tuh, menyiksa banget, bahkan sungguh-sungguh menjadi beban yang aduh, saya mau katakan apa ya. Jadi tadi saya mendengar Pak ada yang mengatakan bahwa seperti Yusuf kita lari. Nggak bisa Pak Daniel, menghadap dosa seperti ini nggak bisa kita lari. Nggak bisa kita lari. Sendiri ya Pak ya? Lagi sendirian? Iya, nggak bisa kita lari. Karena iblis yang benar-benar iblis itu adalah yang merasuki hidup kita dari dalam. Itulah iblis yang benar-benar mau menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari kasih karunia, dari anugerah Tuhan. Itulah, kalau iblis yang bernampakkan diri di jalanan, di kuburan, itu iblis yang nggak ada kerjaan padanya. Tapi iblis yang benar-benar adalah iblis yang menjerumuskan kita dari dalam. Dia bisa masuk ke siapa saja, ke hamba-hamba Tuhan yang terkenal pun, yang mempunyai karunia yang luar biasa. Dari situ dia akan menjatuhkan umat-umat Tuhan. Jadi saran saya, karena saya punya pengalaman yang begitu lama dengan hal seperti itu, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Bukan berarti itu hilang sekaligus pada nggak bisa hilang sampai detik ini. Saya sudah bertahun-tahun tidak melakukan itu, puji Tuhan. Tapi tidak hilang begitu saja. Kadang-kadang keinginan itu timbul. Kadang-kadang keinginan itu timbul. Tapi puji Tuhan. Kenapa? Saya bilang pada saat itu timbul, saya bilang Tuhan tolong saya. Hanya itu yang bisa saya katakan. Dan itu tidak bisa saya lakukan. Sama sekali tidak bisa saya lakukan lagi. Saya tidak tahu kenapa saya nggak bisa melakukan itu lagi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ini dosa yang hanya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan kita harus doa pelepasan dengan sungguh-sungguh. Karena iblis seperti ini adalah iblis yang benar-benar tahu kelemahan kita. Dia bergerak dari dalam diri kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Dan ingat, zaman-zaman sekarang, zaman-zaman akhir-akhir zaman ini, iblis akan berfokus pada generasi-generasi muda, pada keluarga-keluarga muda. Dia akan menjatuhkan itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh saya mempelajari cara kerja iblis. Dia menghancurkan kita dari dalam, Pak Daniel. Jadi saya berterima kasih. Mari kita membongkar, mentelanjangi, seperti Pak Yusuf bilang, mentelanjangi iblis. Sungguh-sungguh kita harus menelanjangi dia dari ujung rambut sampai ujung kaki dia. Jangan kita biarkan dia merajalela sekarang. Karena akhir zaman ini, inilah zaman dia tidak akan pernah melepaskan anak-anak muda, generasi-generasi muda. Kita saja mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudusnya. Dia menjatuhkan kita. Bagaimana orang-orang yang tidak punya Roh Kudus, Pak Daniel? Makanya kita harus selamatkan mereka dengan cara yang Tuhan inginkan. Itu Pak Daniel. Jadi kiat-kiat saya yaitu seperti Pak Daniel bilang,
kita berdoa, berharap, bergantung pada Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan. Harus kita mencuci otak kita dengan firman Tuhan, Pak Daniel. Hanya itu yang bisa membebaskan kita. Dengan kita memberitakan Injil, kita memberitakan Injil, Pak. Sebenarnya itu salah satu bentuk dari kita menjaga diri dari dosa. Kenapa? Karena ketika kita memberitakan Injil, kita nggak kepikiran sama sekali tentang seks dan semacamnya. Jadi memang memberitakan Injil adalah bagian dari berjaga-jaga, bagian dari kita menguruskan diri. Jadi sangat penting bagi kita untuk memberitakan Injil. Memberitakan tentang kematian Yesus di kayu salib. Seperti itu, Pak. Betul, Pak Daniel. Tapi dari sisi Pak Daniel memberitakan Injil, tapi yang mendengar Injil, kita yang menerima, orang-orang yang menerima, itu harus benar-benar sungguh-sungguh dalam dalam mengandalkan Tuhan 100%. Dosa ini tidak bisa kita hanya mengandalkan Tuhan 50% atau 90%, 100%. Kalau tidak, kita jatuh lagi, Pak Daniel. Betul. Kita akan jatuh lagi. Jangan kasih celah. Iya, jangan kasih celah. Ini dosa ini jangan dikasih celah. Dosa seks, dosa masturbasi, dosa ini tuh jangan dikasih celah. Karena dosa seks adalah kita berdosa tidak keluar, tapi ke dalam, ke diri kita, bukan keluar. Iya, itu tidak bisa kita kasih celah. Itu cara kerja iblis. Dan saya dengan pengalaman saya yang puluhan tahun, saya 30 tahun melakukan itu. Dan sampai sekarang, puji Tuhan sudah 5 tahun saya tidak melakukan lagi, sekalipun. Puji Tuhan. Saya tidak melakukan lagi, dan itulah kiat-kiat yang saya... Ya, dengan pengalaman ini saya mau mengatakan kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak akan bisa, dan jangan kita lari dari ini. Kita harus mengandalkan Tuhan, minta Roh Kudus selalu memimpin kita dalam segala hal. Dan kita akan terbebas. Oke, hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom, terima kasih Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita langsung ke haleluya. Selamat malam, haleluya. Selamat malam Pak Yusuf. Malam, Pak. Selamat malam Adik Daniel. Malam, Pak, haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, Pak. Pertama-tama izinkan saya untuk berpendapat. Kemudian men-share apa yang kira-kira dari kesaksian ini bagi keluarga-keluarga, bagi setiap insan yang menyaksikan YouTube ini. Ini persoalan krusial yang dihadapi oleh para keluarga-keluarga. Bagi orang tua, baik mama maupun papa, baik ibu ataupun ayah, daripada anak-anaknya. Tugas yang tidak gampang bagaimana kita dapat mengontrol keluarga kita. Pertama-tama yang paling penting itu di dalam keluarga itu harus ada cinta, love. Kemudian saling share. Jadi ada 3 hal yang harus dibangun di dalam keluarga. Share, saling keterbukaan. Saling cinta, mengasihi. Kemudian yang terpenting adalah komunikasi. Jadi kalau di dalam merangkai sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga yang adem, yang baik, komunikasi itu penting. Tanpa itu sulit, Pak. Saya percaya ada hal-hal lain yang memang Pak Daniel tidak secara gamblang menyampaikan di dalam kesaksian ini. Artinya masa kecil itu pasti punya pengalaman-pengalaman masa kecil yang menjadi traumatik, kemudian itu dia menjadi satu batu loncatan. Artinya anak kita harus kita bina di dalam hal-hal yang bisa membackup mereka untuk nantinya ketika mereka di luar, mereka bisa membackup diri ketika mereka mendapat pengalaman-pengalaman di luar. Dengan kawannya, dengan teman-teman bermainnya, begitu. Dengan pengalaman-pengalaman di luar itu, ketika kita sudah membackup anak-anak itu dengan cinta, dengan kedekatan emosional orang tua dengan anak, kemudian ada komunikasi. Anak itu harus dilatih untuk bicara, terbuka, jujur. Jadi kejujuran itu penting.
Yang terpenting itu mulai ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Betul, Pak. Harus takut akan Tuhan, Pak. Itu harus didikan utama di dalam keluarga itu adalah takut akan Tuhan. Anak-anak itu harus dibimbing secara emosional dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Kemudian anak-anak dibimbing untuk bagaimana ada sesuatu, tolong sampaikan orang tua. Jangan menakutkan anak sehingga anak itu tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami kepada orang tua. Betul. Anak perempuan, anak laki sama. Pelecehan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Anak laki, anak perempuannya sama. Sering lagi kehidupan di dalam keluarga yang tidak menjaga keharmonisan atau menjaga hal-hal yang kemudian bisa kecolongan. Orang tua sering tidak menjaga hal untuk bagaimana jangan sampai keciduk, gitu istilahnya, keciduk. Kemudian di sela-sela anak itu memegang gadget sekarang, apalagi yang gadget sekarang ini sekali klik aja tanpa minta dia nongol. Nah, disitulah orang tua, apa yang harus saya sampaikan di sini, saya merasa penting untuk menyampaikan pikiran saya, agar supaya para orang tua bisa membackup anak-anaknya dengan saling share, saling komunikasi. Jangan orang tua hanya mau menceramahi anak, tetapi tidak bagaimana memberikan peluang kepada anak itu untuk menyampaikan keluh kesahnya, beban pikirannya kepada orang tua. Nah, bagaimana? Ini cara yang susah. Kata orang bijak begini, mengajar itu gampang. 1 tambah 1 kan 2. Gampang tuh mengajarnya tuh. Tapi mendidik itu susah. Ilmu mendidik itu susah. Tetapi tidak harus kita menyerah sebagai orang tua. Sering lagi ada orang tua yang bapak kan cari duit, yang mamanya mendidik. Nah, ini salah lagi menurut saya. Tidak ansip didikan itu dikasih ke mamanya. Papa mamanya harus sama-sama bergandengan tangan untuk mendidik anak-anaknya. Betul. Ada, kita nonton film ya, film pertarungan itu. Bagaimana bapaknya cari duit sebagai satpam apa itu. Kemudian mamanya yang mendidik, pada saatnya mamanya meninggal, bapaknya kewalahan mendidik. Akhirnya anak-anaknya jalannya bengkok. Ini contoh. Jadi kita sering membaca fisiologi tentang anak, bagaimana cara mendidik anak, kita sering membaca ilmu-ilmu fisiologi, kemudian kita sambil membaca firman Tuhan, ajakan itu pasti itu yang terutama ya. Kemudian berdoa itu penting. Lalu kalau kita mau bicara tentang ini memang panjang ya, De Daniel, panjang. Tapi saya percaya De Daniel sudah punya pengalaman yang luar biasa. Itu pesan saya kepada kita semua. Bagi saya begini, hendaklah di antara kamu yang satu mengingatkan yang lain. Kalau saya merasa perlu apa yang ingin saya sampaikan supaya jangan banyak dosa, jangan banyak lagi anak-anak kita jatuh ke dalam dosa. Persoalan masturbasi ini atau dalam kategori seksualitas. Ini masalah yang memang dihadapi oleh semua orang. Nah, supaya jangan sampai melenceng ke hal-hal yang memang istilahnya kalau orang sini bilang plester mata, sebaiknya kita mencegahnya dari dalam keluarga. Pesan saya bagi Pak Daniel, lebih banyak mendengar ya. Lebih banyak mendengar, lebih banyak memuji Tuhan di dalam hatimu. Jangan gampang terlalu banyak ini istilahnya. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Sedikit bicara, lebih banyak mendengar, itu bagus. Karena apa? Saya melihat masih labil Pak De Daniel, masih labil ya, masih bisa untuk ini. Hindari ketenangan di kamar mandi, hindari hal-hal pada saat mandi memuji. Menyanyi lagu-lagu rohani supaya tidak memberikan peluang iblis itu datang, pikiran-pikiran kotor itu muncul ya. Bisa saja pada saat kita memegang sabun kita kan gosok-gosok tuh, nah kemudian pikiran itu bisa datang. Kemudian ada lagi di dalam kamar itu kita lebih, jadi begini kesimpulannya, memberikan pikiran ini punya kesibukan sambil tidak
tak sambil tidak lepas Tuhan, ya kan? Baca firman itu pasti. Pak Daniel tahu itulah. Tapi menurut saya jangan berikan pikiran ini kosong, ya. Jangan biarkan kosong untuk berpikir hal-hal yang ini. Ada gitar ya di dalam itu, waktu mau tidur menyanyi kita langsung sudah. Ada satu hal lagi, orang sering merokok. Saya dulu perokok, Pak. Sulit lepasnya, sulit. Kita tahu firmannya merusak Ka'bah Allah, ya benar ya. Tapi kenapa kita merokok lagi? Sampai satu ketika mindset, cara berpikir sehat, cara berpikir yang benar begini. Coba sebutkan saja, ini dulu saya bertanya pada diri saya. Coba sebutkan saja satu keuntungan rokok untuk tubuh. Nggak ada, Pak. Cari di Google, tanya ke dokter, nggak ada. Pertanyaan ke saya begini, jadi kita sering memarahi diri kita sendiri, Pak Daniel. Lo kamu nggak ada, ngapain kamu ngisap? Kok kamu bodoh amat? Berarti kamu yang datangin penyakit, kamu yang rusakin diri kamu sendiri. Nah ini contoh ya di rokok. Nah pada saat itu saya lepas rokok, kenapa? Ya kita bodoh sendiri, hindari penyakit. Anda bilang hindari penyakit, jangan sakit, Anda merokok. Iya kan? Berarti jangan berhentilah merokok. Tapi persoalannya itu adalah kenapa orang sudah tahu tapi masih merokok? Ya iya, sudah menjadi sebuah aktivitas bagian dari kegiatan hidup setiap hari, makanya sulit orang untuk melepaskannya. Orang lagi selesai makan nggak merokok rasanya kayak ada yang kurang. Ya, tapi ketika kita bisa menghindar dari situ adalah memasukkan cara berpikir kita. Mengubah cara berpikir kita untuk rokok nggak ada untungnya sambil tetap dengan firman ya. Jadi secara ya itu seperti itu ya. Jadi baik Pak Daniel, maksud saya, pesan saya, sekarang umurnya berapa Pak Daniel? Saya 27 tahun. Nah ini masih muda Pak Daniel. Ini masih anak saya ya, masih anak saya. Jadi istilahnya Pak Daniel baru, mohon maaf nih, mohon izinkan saya sebut kalimat ini. Katakanlah umur segitu masih menjajaki pengalaman. Masih istilah belajar nanti mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Tapi kita kan udah makan garam, istilahnya begitu. Jadi ada baiknya mendengar daripada, jadi begini, biarlah sedikit bicara, banyak mendengar. Ya. Lalu tenangkan hati, berdoa selalu, jangan pikiran kosong. Baik, badannya lebih anak muda, energik. Saya melihat ya, mohon maaf saya sering berhadapan dengan orang, secara gestur saya bisa baca, gestur orang. Emosionalnya masih tinggi ya, emosionalnya tinggi. Jadi apa-apa mau menang sendiri ya, begitu. Jadi saya boleh lihat dari tatapan wajahnya, dari sikapnya, gestur ya disebut ya. Makanya ini perlu saya sampaikan. Masih terus belajar, dekat selalu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Yusuf Mandibulu dan setiap orang yang menonton ini. Mari kita didik keluarga kita dengan pertama takut akan Tuhan dan selalu mengajak anak-anak kita untuk menghindari dosa. Terpenting itu. Bagi ayah-ayah atau bapak-bapak di dalam keluarga, jadilah kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau saya sudah begini, anak saya tidak boleh begitu. Jadi kita membimbing keluarga rumah tangga kita untuk yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadikan mereka sebagai kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, makasih. Haleluya. Makasih. Oke, kita ke Nainggolan. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Ya, silakan selamat Pak Nainggolan. Bisa ya, selamat malam Pak Nainggolan. Bisa Pak. Ya. Ini tentang masalah generasi penerus ini kelihatannya ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya nih. Kan generasi penerus sekarang kita melihat banyak kalahnya sih. Kalau di Indonesia secara moral juga kita terpuruk. Secara pendidikan juga kita terpuruk dibanding dengan yang sudah merdeka
seusia kemerdekaan kita gitu ya. Nah, coba Mas ini sudah 27 tahun, tetapi cara pandangnya bagaimana sih? Kenapa kita seperti itu? Tadinya banyak dijelaskan, mungkin semua orang tua mengatakan bahwa harus mendidik anak, harus begini, harus begitu gitu ya. Tapi coba jelaskan dulu apa yang salah dengan kita, kok kita begitu terpuruk sekali dengan 75 tahun merdeka, tetapi keterpurukan itu nggak bisa kita hindari sampai sekarang. Nah, kalau ini berarti bahas sejarah ya Pak ya? Ya sama anak muda kan. Begini Pak, kalau kita mau sesuaikan dengan Alkitab, ya kita bisa lihat kenapa Tuhan kita itu laki-laki. Nah, jadi sebenarnya ini emansipasi wanita itu sebenarnya bisa dibilang itu tidak baik, Pak. Jadi laki-laki itu kehilangan peran, ya, terutama di Indonesia laki-laki itu mulai kehilangan peran dalam kepemimpinan, ya, karena laki-laki adalah gambaran dari Kristus, ya. Perempuan bukan gambaran dari Kristus, itu sebabnya pemimpin terutama dalam keluarga itu adalah ayah, ya, adalah bapak. Nah, Yesus adalah laki-laki adalah gambaran dari Yesus, bisa dibaca di kitab Korintus. Jadi laki-laki itu banyak kehilangan peran, Pak, di zaman sekarang. Dari dulu sampai sekarang laki-laki mulai kehilangan peran, bisa dilihat di kantor. Kebanyakan kalau ada dua pelamar, laki-laki atau perempuan, pasti yang diterima perempuan. Nah, contohnya juga kenapa banyak sekali perempuan yang mulai di kursi DPR, bahkan ketua DPR kita, bahkan Puan Maharani, ya, bahkan perempuan. Nah, seharusnya, makanya itu sebabnya, kenapa laki-laki yang harus tetap hidup di dalam Tuhan, laki-laki harus terus merenungkan firman Tuhan, laki-laki harus terus hidup di dalam Tuhan, agar apa? Agar gambaran Kristus itu nyata dalam dirinya. Itu sebabnya laki-laki, ya, terutama sang bapak, dia harus berkorban bagi istrinya, dia harus berkorban bagi anaknya, dia harus berkorban bagi anggota keluarganya. Jadi, dan istri harus hormat sama suaminya, anak harus tunduk sama suaminya. Itulah gambaran dari kita yang adalah jemaat Tuhan, yang adalah tubuh Kristus, ya, kita adalah gerejanya, kita tunduk sama kepala kita, yaitu Yesus. Begitupun dengan keluarga, begitupun dengan perempuan, dengan anak, kita harus tunduk sama suami. Ya, anak-anak dan istri tunduklah sama suami. Ya, jadi kita, terutama kita laki-laki, hai laki-laki semua yang nonton ini, jadilah gambaran Kristus yang benar, ya, yang nggak cuman melayani, nggak cuman mengasihi istri, tapi juga melayani. Itu sebabnya kita bukanlah imam bagi keluarga kita, tapi kita adalah Kristus bagi keluarga kita. Ya, kita adalah Kristus yang mau berkorban, yang mau melayani bagi keluarga kita. Itulah yang harus pertama kali, Pak, dibenarkan. Ya, itu sebabnya kita laki-laki harus terus terhubung dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti itu, Pak. Jadi itu. Apakah tidak laki-laki yang membuat diskriminasi kepada anak-anak, kepada perempuan? Anda melihatnya seperti apa? Makanya gini, Pak, sekarang kan banyak berganti peran, Pak. Laki-laki yang jadi penolong, perempuan yang jadi pemimpin. Ya, ini salah. Sangat salah. Itu sebabnya ketika laki-laki, ya, laki-laki dia dalam memimpin, nah, perempuan atau istri harus menolong. Nah, kalau si laki-laki ini mulai kehilangan gambaran Tuhan dalam hidupnya dia, seorang perempuan atau istrinya harus membantu lagi mengingatkan, hey, ayo perbaiki gambaran diri kamu kepada Tuhan. Ya, makanya itu sebabnya saya pribadi kalau di pelayanan saya tidak mengizinkan perempuan berkhotbah. Ya, saya tidak mengizinkan perempuan untuk berkhotbah, untuk dia berbicara sesuai dengan ajarannya Paulus kalau dibaca di kitab Korintus, ya. Saya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena bisa dibilang, Pak, perempuan itu mulutnya kemana-mana. Ya, sehari-harinya dia sudah banyak ngomong. Dari dalam pelayanan firman, saya tidak izinkan. Ini kalau saya pribadi ya, saya tidak mengizinkan perempuan. Jadi, biarlah laki-laki yang mengambil kepemimpinan dalam pelayanan dan dalam keluarga, agar laki-laki tidak kehilangan gambar dirinya sebagai gambaran Tuhan. Begitu. Oh, begitu.
Oke, Ya. Pak Nainggolan. Ya, iya. Oke, Sebenarnya sih karena kita melihat realitanya tidak seperti itu, kan begitu. Mungkin berbeda ya, berbeda pendapat dengan apa yang terjadi. Jadi biasanya yang terjadi itu kekerasan itu jadi milik laki-laki hari ini kita lihat. Yang demo juga laki-laki yang kebanyakan. Nah, gitu. Tapi yang nggak tahu nanti ya coba nanti lihat bahwa ya itu tadi, hanya saya bilang diskriminasi dilakukan oleh laki-laki, ya hal ini membuktikan bahwa sulit untuk kita mengatakan laki-laki bisa sekarang menjadi pemimpin. Tetapi coba nanti dipelajari lagi lah ulang, Iya, Pak. apa itu yang salah dengan bangsa kita sebesar ini, gitu. Ya cuma menyampaikan itu aja sih, untuk anak-anak muda generasi penerus, seperti Anda juga generasi penerus, tentunya bisa melihat ini dengan jernih, gitu. Oke. Ya udah, terima Baik, kasih. Pak Nainggolan. Ya, terima kasih Baik, Bapak. Shalom. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan terima kasih buat semua yang sudah bergabung, yang sudah setia, dan yang sudah menelpon. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus selalu memberikan kebaikannya, mencurahkan kemurahannya, dan bisa masuk di dalam kehendak daripada Bapa di surga, yaitu bisa pulang ke dalam kerajaan surga. Dan terima kasih juga buat Mas Daniel yang sudah hadir untuk memberikan kesaksian. Doa kami buat Anda supaya tetap setia, tetap kuat, tetap taat, dan berjalan bersama Roh Kudus, supaya hidup ini bisa lebih maksimal dan kita terlepas dari kuasa dosa. Amin. Oke, yang ingin mendukung pelayanan dari Mas Daniel, di bawah layar YouTube kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Ya, silakan teman-teman yang ingin mendukung, silakan. Dan kita berjumpa kembali di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.